Teh Dila, ada Ibu Jari, ada Mbak Jihan, Kak Ulfa, Kak Rindu, ini siapa ya? Ye, ada Bu Ami mungkin ya, Umu Fatimah, Teh Elis, Teh Nura, Kak Sulis, Kak Felin, Kak Farah, Kak Fatmawati, Kak Diah, dan Teh Upin. Alhamdulillah. Kita buka dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah sudah berkumpul 17 juta ya, malaikat mungkin ya yang ada di kanan kiri kita dan bertumpuk-tumpuk sampai ke arasnya insya Allah. Sebelum dimulai kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan kita sama-sama membuka Al-Quran surat Al-Isra ya. Ada Teh Pupin bersama kita yang akan bertilawah. Silahkan Teh Pupin. Assalamualaikum Teh Feti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah ya. Al-Isra ayat 1 ya Teh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal libani Israila alla tattakhidhu min duni wakila Zurriyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perhatikan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan katsira buat teman-teman yang sudah bertilawah. Mudah-mudahan kita pun yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan insya Allah. Jazakillah khair Teh. Iya teman-teman, sobat-sobat semua. Bahasan kali ini berkaitan dengan sholat ya. Dan tentunya kalau sholat bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, tapi dari mulai kanak-kanak ya. Dan mungkin juga kita punya pengalaman pribadi tentang sholat sambil kita menunggu Teh Patra yang belum hadir ya, Teh Patra ya. Yang belum hadir nih, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Dan memang untuk kali ini judulnya adalah
Rajin sholat buat apa? Hmm, ini ya yang coba akan kita bahas, kita angkat. Rajin sholat tuh buat apa ya? Ya, mungkin teman-teman juga ayah bunda sekalian pernah merasakan, walau alam ya, kalau saya sendiri pernah merasakan ada di titik yang, ih capek kok udah sholat lagi gitu ya. Waktu itu kebetulan saya punya tetangga yang non muslim. Nah, terus dia cerita kan kalau, hari Minggu dia, sekolah Minggu kalau nggak salah ya, bahasanya apa ya, sekolah Minggu kalau nggak salah, dengan bangganya gitu. Soalnya kan dia biasanya pakai baju bagus gitu ya kalau sekolah Minggu tuh, sepatunya kayak gitunya gaya lah, pokoknya gaya banget gitu ya. Terus, "Lah kalau saya mah, sehari 5 kali capek," gitu. Nah sampai, saya tuh waktu SD pernah punya temen ya. Nah, sebenarnya yang Nasrani cuman satu gitu ya, dan nggak terlalu berpengaruh sih soalnya nggak pinter misalnya kalau dia pinter banget gitu kan ya mungkin pengaruh gitu ya, kalau dia enggak gitu ya, biasa-biasa. Jadi nggak terlalu begitu berpengaruh. Tapi untuk bab sholat ini, saya merasakan gitu ya, saya juga ngerasain capek gitu ya. Nah terus teman saya itu, ada namanya seseorang tuh ya dia bilang, "Aku mah mau Kristen aja ah," gitu. Jadi, sampai dia bilang gitu, "Aku mah Kristen," gitu, "kalau diajak sholat aku mah Kristen," gitu ya. Dulu tuh ya, eee, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin SD nggak kayak gitu ya. Kalau saya sendiri merasakan, perbedaan antara saya dengan generasi anak saya gitu. Kalau generasi anak kita kan sudah belajar ya Al-Fatihah, terus, Iftitah gitu ya. Kalau dulu mah perasaan saya SD diajar sih ya, belajar sih sama orang tua, cuman ada perbedaan pendapat gitu, jadi yang ngebuat kitanya juga dulu bingung gitu ya. Kalau di rumah Allahumma baini, kalau di sekolah Allah akbar kabiro gitu ya. Nah, kayak gitu aja nggak ngerti gitu ya, ini teh buat apa sih gitu, beda-beda gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau punya cerita boleh ya sambil sharing-sharing, sambil menunggu Teh Patra masuk, mungkin juga punya pengalaman-pengalaman menarik bagaimana mengajarkan, anak berkaitan dengan sholat, terus, mereka biar rajin sholat gitu ya, tidak menjadi beban gitu, kemudian, buat apa sih sholat gitu kalau kita orang dewasa ya, saya pernah dulu, ikut acara PSPA-nya Abah Ihsan gitu ya, terus, ceritalah Abah Ihsan, sambil nyuci gitu ya. Jadi nyucinya, ngebuka cucian, kalau sekarang kan, ngebuka laundry gitu ya. Nah, kalau Abah dulu cerita kalau Abah tuh ngebuka cucian tapi dengan cucian sendiri gitu, jadi sambil nyuci gitu ya. Nah, cerita Abah tuh, kata Abah gitu, "Ah, saya mah udah ibadah, segala rupa, terus naon atuh ieu teh?" Gitu, masih merasa kekurangan dulu ya, ada Abah di masa fase seperti itu gitu ya, sehingga merasakan bahwa ibadah sudah baik, sudah banyak gitu, tapi kok kehidupan gini-gini aja. Mungkin teman-teman juga adalah mungkin ya, tapi wallahualam alam ya, ini mah fase-fase setiap orang mungkin beda gitu. Sambil ini boleh ya teman-teman kalau ada yang mau cerita, saya cerita juga deh dikit ya. Jadi, waktu saya kelas 3 SD ya, kelas 3 SD itu kan lagi umur 9 tahun gitu ya, kalau orang tua kan udah bilang ya, "Nanti kalau 10 tahun kalau nggak sholat dipukul," gitu kata ibu saya, kata bapak saya gitu. Nah terus, tapi bapak saya tuh termasuk orang yang fanatik, jadi nggak boleh ada ulang tahunan gitu. Nah, kebetulan, teman sekolah itu lagi ada acara syukuran ulang tahun gitu, tapi kata dia, "Aku mah bukan ulang tahun kayak orang Yahudi," gitu katanya. "Aku mah ulang tahunnya," apa ya, kalau bahasa sekarang mah meureun milad gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya, saya diizinkan untuk ikut acara acara teman saya ini, sobat saya ini. Saya datang ke rumahnya gitu ya, untuk ikutan acara milad gitu, dan memang nggak kayak orang lain gitu kan, kalau orang lain biasanya ulang tahun tuh niup lilin, kalau dia enggak gitu. Jadi, oh sepaham lah sama ajaran bapak saya gitu. Eee, Terus udah disiapin gitu, pulang-pulang tuh setiap orang dapat kue tar, kue potong-potong itu ya. Jadi senang banget, itu kan sesuatu kalau waktu zaman saya SD mah, jarang lah, barang jalan jarang ya, makan kue-kue kayak gitu jarang. Nah terus, di situ tuh bedanya, oh ternyata ya emang milad gitu ya, syukuran, jadi isinya ceramah gitu. Nah dari ceramah itu si ustadznya cerita gini, "Sabaraha Neng ulang tahun kasabaraha ieu teh miladna?" Gitu, 10 tahun gitu. Terus, temen saya dinasehatin, tapi saya dengar gitu ya, karena kan ustadznya ceramah. Nah si ustadz itu ceramahnya gini, "Nanti kalau kalian sholatnya belang betong, nanti bakal belang-belang," gitu ya.
hitam putih. Jadi dikubur, nah, dia cerita aja gitu. Tapi ternyata momen itu membuat saya muncul kesadaran gitu. Pokoknya 10 tahun nggak boleh bolong sekalipun gitu. Jadi, apa ya, walau alam ya mungkin kalau diterapkan di zaman sekarang gitu ya. Tapi, momen itu tuh, apa ya, timbul kesadaran gitu yang tadinya saya nggak antilah dengan ulang tahun karena nggak boleh sama bapak gitu, tapi ketika teman saya itu mengadakan milad dan isi syukurannya itu adalah ustadz cerita tentang bagaimana itu sholat, itu tuh menggugah gitu. Jadi kepikiran sekarang, oh ternyata bisa juga ya dibuat, momen yang, menjadi dakwah buat anak-anak kita. Teh Patranya udah datang. Udahlah gitu ya. Pokoknya itulah momen buat saya mah. Mangga Teh Patra, sudah 13.44, silahkan dilanjutkan. Terusin atuh Teh Feti rame. Ya pokoknya mah gitulah momen saya jadi sholatnya gara-gara eta, gara-gara ulang tahun si ustadznya cerita gitu ya. Jadi ternyata bisa juga ya kalau dibuat hal yang seperti itu gitu. Walaupun serem sih dulu ya, jadi belang-belang gitu ya. Terus nanti di kuburan naon gitu. Serem sih gitu, tapi subhanallah ya kalau saya mah itu duka sa ustadzna tapi eta ustad kenging kahala gitu ya. Seueur pisan gitu. Seperti itu Teh Patra Terus banget. jadi sekarang belang nggak Teh Feti? Jadi rajin sholat hari teh nu tadina tertarik dengan orang Kristen teh. Oh tadi pas Teh Patra masuk gak ya? Jadi saya punya ini teh teman Kristen, terus dia ceritakan gitu kalau hari Ahad tuh gaya bajunya gitu. Terus dia mah ibadahnya cuma seminggu sekali gitu. Jadi sok lah gitu. Jadi saya teh kabita gitu. Tapi saya mah enggak sih, cuman teman saya yang bilang aku mah mau masuk Kristen aja gitu. Kayak gitu teh fenomena waktu SD. Zaman ayeuna mah moal aya merendah itu mah SD-nya SDIT zaman sekarang mah ya zaman saya mah kan negeri anu pelajaran agamanya 2 jam pelajaran ya Teh ya. Subhanallah kalau anak-anak zaman sekarang mah. Sudah ada 26 partisipan. Mangga Teh Patra, ini rada penasaran. Kalau ada pertanyaan juga boleh ya sambil di-drop di chat. Heeh, sambil nih Teh Patra akan membuka acaranya. Silahkan Teh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya. Sudah dengar ya kisahnya Teh Feti tadi. Mungkin kita semua juga punya kisah-kisah yang sangat mengesankan ya terkait sholat ini gitu. Saya juga zaman dulu mah kan emang jarang ya orang sholat ya Teh Feti ya. Jadi emang kalau ada orang sholat 5 waktu sehari itu betul-betul aneh gitu. Sesuatu hal yang tidak lazim gitu. Dan saya ingat dulu pertama kali sholat tuh maksudnya yang rajin gitu yang sampai sholat berjamaah sholat 5 waktu sehari itu pas mau Eptanas SD gitu. Jadi kan suasananya mencekam katanya ya nanti kalau kalau Luar nem sampai ya. rajin bisa masuk SMP yang bagus Oh gitu. iya. Akhirnya kita jadi rajin sholat gitu ya sampai suatu hari saking rajinnya sholat ya antara pulang sekolah dan pemantapan teh kan dulu mah ada pemantapan ya kalau Iya udah kelas betul-betul. 6 SD. Nah pulang sekolah terus belum pemantapan, nah sholat dulu gitu ya buru-buru sholat itu sholat teh mending ngebut pisan ya karena pengen buru-buru Syarat pokoknya mah selesai syarat. sholat sebelum pemantapan. Itu mah karek ge salam harpek teh azan jadi ternyata belum azan. Wajib deh. Terlalu bersemangat jadi wes seserian sorangan karek azan cenah. Ya, Masya Allah ya, subhanallah. Sebetulnya kita seharusnya sih memang senantiasa ya menjadikan sholat itu sebagai kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang segala sesuatunya memang diawali dengan sholat ya. Hidup kita itu istilahnya ya kalau kata Rasulullah SAW itu dari sholat ke sholat gitu. Cuman di bulan Rajab ini khususnya ya ada sebuah momen yang mungkin membuat seluruh umat Islam itu teringatkan kembali ya betapa luar biasanya perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat ini sendiri ya. Jadi di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa besar ya yang diperingati oleh umat Islam yaitu Isra Mi'raj ya. Kalau saya selalu terkenang dan terkesan kan itu memang asal nama suami saya Isra Mi'raj ya. Jadi beliau lahirnya pas Isra Mi'raj jadi namanya teh Ismir. Nah, Masya Allah ya dari kisah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita tahu bahwa perintah sholat ini
adalah perintah yang langsung ya, langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan diturunkan melalui malaikat Jibril ya, bukan dititipkan istilahnya ya, seperti perintah-perintah ibadah yang lain. Kalau ibadah saum, ibadah zakat itu kan semuanya dititipkan melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, terkait dengan sholat ini, Allah langsung mengundang Rasulullah SAW sebagai orang yang paling dia cintai ke Sidratul Muntaha ya. Jadi waktu itu Rasulullah berperjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha ya. Mungkin kalau terkait dengan Masjidil Aqsa sendiri, teman-teman insya Allah sudah pada paham ya, bahwa Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam, dan bahwa perintah untuk melaksanakan sholat yang kemudian pindah kiblatnya ke Mekah itu baru terjadi beberapa tahun sesudah umat Islam senantiasa melaksanakan sholat ya. Jadi waktu Rasulullah sedang sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu tiba-tiba datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulullah untuk memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram. Sehingga di masjid tersebut ya sampai saat ini dikenal sebagai Masjid Qiblatain ya, dua kiblat gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW berperjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, semua ulama itu sepakat bahwa Rasulullah SAW berperjalanan secara fisik ya. Jadi bukan hanya ruhnya, karena ada juga yang bilang kalau Rasulullah itu berperjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya ruhnya saja gitu ya, hanya ruhnya saja, tidak secara fisik. Kemudian ada yang bahkan bilangnya itu mungkin cuman mimpi gitu ya, cuman mimpinya Rasulullah SAW. Di sini para ulama menegaskan bahwa Isra Mi'raj ini sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang dilaksanakan secara fisik gitu ya. Ya kalau mimpi mah nggak harus Nabi Muhammad SAW, semua orang juga bisa gitu ya mimpi kemana aja gitu. Atau misalnya hanya ruhnya saja, itu bisa saja klaim-klaim sepihak ya. Tapi kalau kita baca di buku sirah ya, mungkin teman-teman ada yang pernah baca di buku Mu'te zaman dulu, Muhammad Teladanku. Kalau sekarang ada di buku Mumtaz ya, Muhammad Teladan Sepanjang Jalan, itu ada kisah perjalanan Rasulullah SAW. Ada beberapa bukti juga yang disampaikan di sana mengenai orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW saat berperjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu ya. Jadi ada kisah Ma'bad dengan kemahnya gitu. Di situ dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW mampir ke kemah Ma'bad tersebut dan lain-lain sebagainya. Nanti teman-teman boleh ya posting ya kisah Ma'bad itu di medsosnya teman-teman ya. Kemudian nge-tag saya atau Teteh admin Ibu Jari atau Teh Feti ya. Nanti ada giveaway insya Allah ya. Ada giveaway buat 3 postingan terbaik insya Allah ya. Mangga siapa aja yang akan disampaikan pokoknya tentang kisah tersebut. Nah kemudian Allah mengangkat Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa sampai ke Arash atau Sidratul Muntaha. Nah kemudian di Arash itulah ya Allah mendapatkan perintah langsung ya. Rasulullah mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala mengenai sholat ini. Ada riwayat yang mengatakan sempat diperintahkan sampai 50 kali sehari, tapi kemudian nego gitu ya. Alhamdulillah yang akhirnya menjadi kewajiban bagi kita umat Islam itu hanya 5 kali saja gitu ya. Dan memang ternyata walaupun hanya 5 kali ya, dan sholat itu dilaksanakan secara singkat saja, sampai saat ini pun masih banyak sekali umat Islam yang tidak melaksanakan sholat ya. Mereka itu menyebut diri mereka sebagai non-practicing Muslim ya. Dan ini juga jadi sebuah tren ya, terutama di kalangan orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak mengikuti ibadah-ibadah ritual orang-orang Muslim ya. Non-practicing Muslim ini banyak terjadi di kalangan orang-orang modern yang menganggap bahwa beribadah ritual itu adalah kebiasaan orang-orang kuno ya, orang-orang zaman dulu, dan
mungkin kita perlu paham juga ya dengan pemahaman seperti ini, karena nanti anak-anak kita mungkin akan bergaul dengan mereka gitu. Jadi anak-anak kita ini akan dicekokin ya pertanyaan-pertanyaan ya oleh lingkungannya, oleh orang-orang modern baik secara offline maupun online dari medsos-medsos. Pertanyaan seperti, hari gini masih sholat ya? Kok kamu masih mau-maunya sih sholat gitu ya? Apa sih ngaruhnya sholat itu dalam kehidupan kamu gitu? Nah itu ciri khas Bibing kalau turun tangga tuh berisik ya. Kedengeran. Nah jadi eh kalau kita sih mungkin udah yakin-yakin aja ya, iyalah kita mah harus sholat tiap hari, terus kita udah nurut aja ya, kita melaksanakan sholat sebagai sesuatu hal yang wajar kita lakukan, sebagai sesuatu hal yang sudah menjadi keseharian kita, nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi ternyata tantangan anak-anak akhir zaman ini cukup besar gitu ya, apalagi tadi ya kalau sudah bicara tentang medsos, mereka nanti melihat bahwa idola-idola mereka yang kelihatannya sukses juga adalah muslim-muslim yang Allah alam gitu ya tidak melaksanakan sholat gitu ya. Orang-orang yang selama ini didengung-dengungkan sebagai pemimpin-pemimpin mereka itu adalah orang-orang muslim yang tidak melaksanakan sholat. Orang-orang yang punya follower sampai jutaan, mereka mengaku muslim tapi juga tidak sholat gitu ya. Kemudian orang-orang yang menjadi pemimpin, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas gitu. Secara nama, secara keturunan mereka muslim tapi mereka tidak melaksanakan sholat. Lalu mereka akan mengkampanyekan ya model gaya hidup baru yang mengatakan bahwa ya kamu nggak perlu sholat untuk bisa sukses di dunia gitu ya. Kamu nggak perlu sholat untuk bisa mendapatkan sesuatu seperti kami atau seperti saya kan gitu. Nah ini akan membawa satu pengaruh ya yang luar biasa ya kepada anak-anak kita, sehingga buat mereka tuh nggak percaya gitu ya dengan sholat itu sendiri. Apalagi nauzubillah ya kalau mereka itu di rumah diminta sholat oleh orang tuanya dan mereka melihat profil orang tuanya itu jauh dari idealisme mereka gitu ya. Yang nyuruh sholat di rumah, yang rajin sholat di rumah itu ayahnya, ibunya. Tapi ya ayah dan ibunya itu tidak sehebat orang-orang yang mereka idolakan gitu. Kemudian juga akhlaknya ternyata tidak sebaik orang-orang yang mereka idolakan. Kemudian juga apa namanya? Suka memaksa, suka menghukum, suka memberi sanksi, suka nyinyir, suka cerewet gitu ya, suka berkata kasar, suka memaki, suka melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan nafas daripada sholat itu sendiri gitu. Akhirnya ya banyak ya mungkin di antara anak-anak kita akhirnya memilih untuk ikutan tidak usah sholat saja gitu ya, ngapain. Nah di sini mungkin kita mempelajari sholat itu lebih dalam ya. Kenapa sih ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai memerintahkan sholat ini langsung ya kepada Rasulullah SAW? Kenapa sih sampai Rasulullah itu sampai harus diundang ya datang langsung ke sana untuk menerima perintah sholat ini? Kenapa nggak kayak ibadah-ibadah yang lain aja pakai apa namanya wahyu ya melalui malaikat Jibril gitu ya? Tapi ya Masya Allah ya. Nah di sini ada beberapa hal yang mungkin kita juga sudah tahu dan kita akan ingatkan kembali ya bahwa posisi sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sedemikian tingginya ya. Bentar ya. Jadi posisi sholat tadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang sangat luar biasa gitu ya. Yang jelas sholat ini nantinya akan menjadi salah satu wasilah umat Islam atau wasilah manusia untuk senantiasa berdialog, berbicara, berdiskusi ya dengan Robnya gitu ya. Nah kemudian kita tahu bahwa sholat ini bagi seorang muslim adalah ibadah yang pertama kali dihisab gitu ya. Dan sholat ini akan menjadi induk ya. Sholat ini akan menjadi induk daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu nanti kualitasnya akan mengikuti sholatnya gitu ya. Kualitasnya akan mengikuti sholatnya. Kalau baik kualitas sholatnya, maka ibadah-ibadah yang lain pun nanti akan mendapatkan nilai baik gitu. Jadi kalau misalnya kualitas sholatnya itu dipertanyakan, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun itu akan dipertanyakan gitu ya kualitasnya gitu ya. Jadi sholat itu disebut sebagai tolok ukur amal gitu ya. Dan tentunya ada satu keberuntungan buat kita karena kita itu diajari oleh Rasulullah SAW jalan pintas untuk memastikan sholat kita baik ya.
yaitu dengan melaksanakan sholat berjamaah gitu. Jadi kalau kita sholat sendiri ya, kualitas sholat kita itu sangat ditentukan oleh seberapa baik sholat secara keseluruhan gitu. Jadi kuantitas itu nanti akan ditentukan oleh kualitas sholat kita gitu ya. Tentang Al-Fatihahnya benar apa enggak, tentang gerakan-gerakannya baik atau enggak gitu ya. Kemudian tentang bacaannya bagus atau tidak gitu. Kemudian tentang khusyuknya, tentang konsentrasinya. Tapi kalau kita sholat berjamaah ya, insya Allah sholat kita itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas sholat kita secara pribadi, tapi juga dibantu ya oleh kualitas orang-orang yang sholat berjamaah bersama dengan kita gitu ya. Jadi kalau kita beribadah sholat sendirian, itu kita hanya mendapatkan satu pahala. Tapi kalau kita sholat bersama-sama dengan orang lain yang berjamaah walaupun hanya berdua ya, maka kita akan mendapatkan 27 kali lipat kebaikan ya dibandingkan kalau sholat sendiri gitu ya. Dan pengalinya itu adalah pengali sholat tertinggi gitu ya di antara kita. Jadi kalau misalnya di antara kita itu ada yang sholatnya bagus banget ya, walaupun kitanya sholatnya nggak bagus gitu, tapi pahala kita itu ngikutin yang sholatnya paling baik di antara orang yang berjamaah itu gitu. Makanya itu salah satu keutamaan kenapa kita tuh sebisa mungkin melaksanakan sholat berjamaah itu, karena kita nggak pernah tahu ya ibadah sholat siapa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu paling baik gitu. Jadi daripada kita ngandelin sholat kita yang cuman gitu-gitu aja gitu ya, kita cari partner, kita cari tandem sholat yang kira-kira orangnya tuh soleh banget, hafalannya bagus gitu, kemudian sehari-harinya juga kelihatan gitu ya menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah kita tandem sholat di sana, berharap keberkahan, berharap pahala sholat dia yang bagus itu menjadi pengali 27 kali lipat sholat kita gitu ya. Nah itu, kemudian sholat itu adalah juga tiang agama, itu kita tahu ya bahwa kalau sholatnya itu tidak baik, maka keseluruhan agama kita itu juga bisa jadi rapuh ya atau runtuh gitu. Dan itu nanti akan sangat terbukti, nanti kita akan bahas ya di poin-poin selanjutnya. Kemudian yang kita juga tahu adalah bahwa sholat itu adalah kunci surga gitu. Jadi orang yang pernah melaksanakan sholat semuanya insya Allah akan masuk surga gitu. Masalahnya ada orang yang masuk surganya itu langsung ya tanpa hisab seperti para syahid. Insya Allah saudara-saudara kita di Gaza yang syahid dibom oleh Israel semuanya bisa masuk ke dalam jannah, ke dalam surga itu tanpa hisab. Tapi orang-orang yang lain yang melakukan sholat ya, maka ketika para penghuni surga dan penghuni neraka ini sudah dipisahkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah itu akan memerintahkan kepada para malaikat untuk mencari orang-orang yang pernah melaksanakan sholat gitu ya di antara para penghuni neraka gitu. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang pernah melaksanakan sholat itu dikeluarkan dari neraka, kemudian dipindahkan ke dalam surga gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini aman ya, bisa masuk ke dalam surga semuanya, amin insya Allah, karena kita semua minimal pernah melaksanakan sholat. Cuman tadi ya masalahnya mampir dulu ke neraka apa enggak gitu. Jadi jangan merasa aman ya, oh ya udah saya kan sudah aman, saya pasti masuk surga. Ya pasti masuk surga. Cuman kalau harus mampir dulu ke neraka, nauzubillah min dzalik gitu. Kalau nggak percaya teman-teman cenah nonton aja ya film Siksa Neraka gitu ya. Mumpung lagi ada di bioskop. Tapi ya enggak sih, saya juga nggak nonton gitu. Cuman cenah-cenah serem gitu ya. Banyak orang yang bilang abis nonton film itu terus jadi pada taubat. Ya alhamdulillah ya kalau abis nonton film itu jadi pada taubat. Yang jelas ya, siksa neraka itu nggak akan pernah bisa digambarkan oleh film manapun ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ngerasa serem nonton film siksa neraka seperti itu, maka nauzubillah ya, siksa di neraka beneran itu jauh lebih serem lagi ya, Masya Allah ya. Makanya jangan pernah merasa aman mentang-mentang yang penting saya sudah pernah sholat, saya udah pernah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya pernah sholat dan saya pasti masuk surga. Nah itu jangan langsung merasa aman, tapi kita pastikan bahwa kita tidak pernah mampir ke neraka walaupun sedikit gitu ya, walaupun hanya sebentar, nauzubillah min dzalik, jangan pernah ya. Itu ya, jadi sholat ini adalah kunci surga ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang memegang kunci surga tersebut insya Allah ya. Nah kemudian tadi ya sholat itu menjadi benteng yang menjaga diri kita itu dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa bisa seperti itu? Ini karena kita jelaskan ya di poin-poin selanjutnya. Jadi kalau kita bicara tentang
manusia ya sebagai makhluk yang paling utama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang manusia, tentang ahsanul khaliqin ya, manusia yang terbaik yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa manusia itu punya 3 elemen ya dalam kehidupannya gitu ya. Itu ada elemen fisiknya, ada kemudian elemen akliyahnya gitu ya, atau otaknya, brainnya, kemudian juga ada elemen ruhiyahnya gitu ya. Jadi jasadiyah, fikriyah, dan ruhiyah itu adalah 3 elemen yang dimiliki oleh manusia. Yang kita tahu ya, ada body, soul, and mind gitu. Nah, dan yang sangat luar biasa ya, ternyata perintah sholat yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kemahaagungan Allah dan kemahatauan Allah tentang kebutuhan manusia itu sendiri gitu. Jadi yang namanya pencipta itu pasti jauh lebih paham, jauh lebih tahu kebutuhan yang diciptakannya gitu ya. Dan Allah tahu bahwa manusia itu membutuhkan sholat ya. Jadi dari ketiga elemen tubuh manusia itu Allah tahu bahwa ketiga elemen tubuh manusia ini membutuhkan sholat ya. Nah, kita akan perhatikan dari sisi fisik ya. Kita tahu bahwa ketika seorang manusia itu sholat ya, maka Allah memastikan setidak-tidaknya seorang muslim itu bergerak 5 kali sehari gitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala yang sangat luar biasa besar bagi umat Islam yang bersedia untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid gitu ya. Jadi bukan hanya sholat berjamaah saja, tapi yang lebih besar lagi pahalanya adalah kalau ibadah sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid gitu ya. Dan ini memastikan semua orang Islam itu akan berperjalanan ke masjid minimal 5 kali sehari gitu kan. Jadi secara fisik insya Allah secara fisik kita sebagai umat Islam itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala minimal untuk senantiasa berjalan, beraktivitas ya. Teman-teman tahu ya bahwa berdasarkan penelitian terbaru ya, para ahli kesehatan mengatakan bahwa setiap orang itu seharusnya setiap hari itu berjalan minimal 4.000 langkah ya. Jadi kalau dulu kita taunya seorang itu harus berjalan 10.000 langkah. Kemudian diralat lagi, ternyata nggak harus 10.000 langkah, cukup 7.000 langkah saja. Ternyata diralat lagi sekarang yang terbaru ya, hanya 4.000 langkah saja gitu ya. Jadi kalau teman-teman sholat ke masjid setiap hari 5 kali gitu ya, maka kita itu punya kesempatan untuk melangkah ya. Kalau misalnya 1 kali ke masjid itu kita bolak-balik 800 langkah ya, pergi ke masjid 400 langkah, balik lagi 400 langkah, ya 4.000 langkah sehari itu udah ketutup gitu ya. Apalagi kalau masjidnya lebih jauh lagi gitu ya, agak jauhan dikit ya. Kalau teman-teman ngitung ya, 800 langkah atau 800 langkah itu nggak lebih dari 300-an meter gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh gitu. Misalnya teman-teman rajin sholat berjamaah di masjid, insya Allah itu pasti kita itu bisa nutup rekomendasi tadi untuk sholat 4.000 untuk berjalan 4.000 langkah setiap hari gitu ya. Apalagi kalau kita mah ya ibu-ibu sambil mengerjakan pekerjaan rumah, sambil ngapain, insya Allah 4.000 langkah itu semuanya dapat. Walaupun kita nggak sampai olahraga tiap hari rajin segala macam, tapi insya Allah kalau kita rajin sholat ke masjid, secara fisik Allah udah menjamin gitu, karena Allah udah tahu gitu bahwa kita tuh butuh itu, kita tuh butuh trigger gitu ya. Karena kalau nggak diwajibkan, nggak dikasih banyak fasilitas atau dibibita ya, diiming-imingi gitu ya untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, mungkin kita teh males ya untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid itu gitu ya. Apalagi kalau masjidnya jauh, kayaknya kita males banget. Nah, itu oleh Allah itu diberikan pahala yang luar biasa. Bahkan sampai di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan pahala sholat di masjid itu terhitung langkahnya gitu. Jadi kalau kita langkahnya semakin banyak sholat di masjid, maka pahalanya lebih banyak. Dan ternyata secara fisik ya kesehatan kita itu juga lebih baik kalau aktivitas itu dilaksanakan dengan melangkah ya. Jadi nggak naik motor, nggak naik sepeda, yang diutamakan dalam hadis Rasul itu adalah melangkah. Tadi itu sangat berkesesuaian dengan hasil penelitian terbaru gitu. Kemudian teman-teman juga tahu ya, mungkin ada di sini teman-teman yang suka melaksanakan aktivitas fisik seperti senam ya, atau yoga gitu ya, atau strength training gitu ya.
Maka aktivitas melaksanakan sholat itu gerakan-gerakannya adalah gerakan-gerakan yang bisa memastikan seluruh tulang-tulang dan seluruh otot-otot di dalam tubuh kita itu bergerak ya. Jadi minimal 5 kali sehari ya, tubuh kita itu udah senam gitu ya. Udah senam. Kalau teman-teman sholat wajibnya aja, sholat fardunya aja, itu teman-teman tuh udah senam 5 menit sehari gitu ya. Kali 5 kali itu udah 25 menit. Kalau teman-teman tambahin dengan sholat rawatibnya, teman-teman tambahin dengan sholat duhanya, teman-teman tambahin dengan sholat qiyamul lailnya, maka insya Allah setiap hari itu gitu ya, kebutuhan kita untuk bergerak ya itu sudah tercukupi dengan sholat kita ya. Masya Allah ya, sampai segitunya Allah itu menciptakan satu sistem yang membuat tubuh kita itu insya Allah terjamin sehatnya gitu ya, terjamin kebaikan-kebaikannya gitu. Jadi catatannya adalah bahwa gerakan-gerakannya itu dilakukan dengan baik dan benar gitu ya. Jadi ketika berdiri itu kita betul-betul berdiri tegak gitu dengan dengan posisi yang baik, itu ternyata akan menguatkan otot-otot perut kita, akan meluruskan otot-otot dan tulang-tulang punggung kita gitu ya, tulang belakang kita gitu. Kemudian juga akan menghilangkan kekakuan dari leher kita. Kemudian ketika teman-teman melakukan ibadah ruku gitu ya, melakukan gerakan ruku, maka kita pastikan tubuh punggung kita itu lurus gitu ya, sehingga kerasa gitu ya, di paha itu ketarik, kemudian di pinggang itu juga ketarik, itu kerasa gitu ya. Kemudian ketika sujud pun gitu ya, kita lakukan gerakan yang sebaik-baiknya gitu ya, sehingga kita bisa merasakan aliran-aliran darah itu turun sampai ke kepala gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya, dengan gerakan sholat yang sederhana aja sebetulnya itu tadi itu ya, kebutuhan fisik itu sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita juga tahu bahwa sebelum sholat itu Allah memerintahkan kepada kita ya, mensyariatkan ibadah berwudu gitu. Jadi kita itu diajarkan untuk menjaga kebersihan gitu ya, menjaga kebersihan kita, menjaga kebersihan kulit kita supaya kulit kita itu tetap baik gitu ya, tetap kinclong gitu ya. Makanya kan katanya skincare yang terbaik itu adalah air wudhu ya. Nah, itu nggak bohongan loh, beneran gitu ya. Ya jadi kita pastiin aja, apalagi kalau misalnya teman-teman yang suka pakai make up atau segala macam, pastiin ketika wudhu itu bersih ya, jangan sampai air wudhunya itu tertutupi oleh make up kita yang menutupi dari air wudhu gitu. Terus secara fisik aja udah segitu gitu ya. Padahal kita belum ngapa-ngapain, belum olahraga, belum apa gitu ya. Itu insya Allah udah tercukupi. Nah kemudian kalau kita bicara tentang kebutuhan manusia ya untuk menguatkan akliyahnya atau fikriyahnya gitu ya, maka tidak ada latihan yang lebih efektif daripada sholat gitu. Karena ketika sholat ya, Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan, menyarankan mensyaratkan kita itu untuk melaksanakan sholat dengan khusyi'un gitu ya, dengan khusyuk gitu ya. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah latihan konsentrasinya kita gitu. Kita hidup ini kan banyak sekali berkecamuk ya, pikiran-pikiran yang gak jelas gitu. Allah tahu bahwa kita itu sulit sekali untuk bisa mengosongkan pikiran kalau diperintahkan gitu ya, tapi sulit untuk memikirkan sesuatu juga kalau dipikirkan gitu ya. Jadi kadang-kadang yang namanya manusia mah gitu ya, kalau disuruhnya apa ngerjain apa, kalau disuruhnya apa ngerjain apa gitu. Maka sholat ini adalah sebuah latihan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu mengosongkan pikiran kita dari hal-hal yang lain selain sholat itu sendiri. Dan ternyata itu sebuah latihan yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa sulit gitu ya. Sebuah latihan yang membutuhkan kesabaran gitu ya, sebuah latihan yang membutuhkan keterampilan gitu. Makanya Allah itu memerintahkan kepada kita sholat itu minimal 5 kali sehari supaya kita itu terlatih gitu ya. Jadi ketika kita sholat itu, kita itu disarankan untuk mengenyahkan gitu ya, mengenyahkan pikiran-pikiran yang lain gitu ya. Kemudian menutup gitu ya, menutup pikiran kita itu dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat gitu. Jadi ketika sholat itu ya, Allah menginginkan kita itu khusyuk gitu ya, kita itu hanya terfokus pada bacaan sholat kita, mata kita juga terfokus ya pada tempat sujud kita gitu ya. Jadi jangan mikirin macam-macam gitu ya.
Jangan mikirin segala perencanaan yang kalau kemarin mah ya pas lagi ngobrol sama teman-teman itu, jadi pas sholat itu kepikiran untuk melaksanakan segala macam gitu ya, udah merencanakan segala macam, habis sholat bakal gini, bakal gini, bakal gitu, selesai salam langsung lupa semua gitu ya, yang tadinya mau dikerjain tuh apa. Jadi ingetnya pas sholat aja. Ini jangan sampai kita tuh seperti itu gitu ya. Jadi Allah ngajarin kita itu untuk bisa fokus gitu ya. Allah ngajarin kita itu untuk bisa belajar berkonsentrasi. Dan ternyata nggak perlu lama-lama kita itu berkonsentrasi, cukup 5 menit aja. Kalau teman-teman suka apa namanya, lihat ya sekarang di aplikasi-aplikasi ya, itu banyak banget yang menciptakan aplikasi untuk kita itu melatih konsentrasi gitu ya. Misalnya ada aplikasi untuk diam sejenak gitu ya selama beberapa menit gitu ya. Itu sebetulnya sama-sama aja dengan sholat gitu ya. Pada akhirnya mah gitu deh, kita emang butuh gitu. Butuh waktu untuk mengosongkan pikiran kita, butuh waktu untuk mengistirahatkan pikiran kita dari segala hal yang berkecamuk gitu ya. Nah, kemudian dengan sholat itu kita juga mencoba untuk menata kembali gitu ya pikiran kita yang berkecamuk tersebut, kemudian mengurai ya kekusutan-kekusutan yang mungkin terjadi ya. Saya sering bilang ya, terutama sama klien-klien yang berkonsultasi ya kan, karena di Puspaga saya banyak ketemu dengan klien-klien yang berkonsultasi dengan berbagai permasalahan. Ternyata dari kebanyakan permasalahan yang disampaikan ya, yang membuat rumit itu adalah ketidakmampuan kita untuk bisa memilah gitu. Jadi sebetulnya masalahnya tuh apa sih gitu. Sebetulnya masalahnya apa? Saya udah berapa kali gitu ya, misalnya dapat konsultasi, misalnya ada yang lapor gitu ya, Bu Patra hari ini ada klien ya, dia mau berkonsultasi tentang anaknya yang tidak bisa berkomunikasi dan selalu tantrum gitu ya, padahal anaknya itu usianya sudah berapa gitu ya, sudah berapa tahun. Nah kemudian ketika mulai konsultasi ya, si orang tua ini apa namanya, ceritanya tuh jadi kemana-mana gitu ya, jadi masalah ekonomi, jadi masalah mertua, jadi masalah suami gitu, dan rata-rata gitu paciweuh ya istilahnya, apa namanya, pabelit ya kalau kata orang Sunda mah ya, seperti benang kusut itu tadi gitu. Nah sampai saya itu harus membelokkan kembali, Bu ini yang mau dibahas masalahnya apa gitu ya, karena kalau jadi semuanya ntar lama-lama akhirnya, Bu saya nggak punya uang, akhirnya mau pinjam duit ke saya kan gawat ya kalau kayak gitu, pinjam dulu 100 ya. Yang jelas ya, ketidakmampuan untuk memilah ya, mengurai permasalahan itu membuat kita itu seperti terlilit ya dengan permasalahan itu gitu ya. Membuat kita itu jadi merasa hidup kita itu sangat ketat gitu ya, kayak kita terikat dengan sebuah tali yang sangat ketat, kita tuh tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan sesuatu, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, karena kita nggak tahu awalnya tuh dari mana, apa dulu yang masih diselesaikan gitu ya. Nanti kalau misalnya dapat permasalahan yang lain gitu, misalnya dia bilang mau konsultasinya tentang pinjol, sama juga gitu ya, nanti yang dibahas tuh anaknya begini begitu gitu ya, kemudian suaminya begini begitu, tetangganya begini begitu gitu ya. Akhirnya nggak menyelesaikan permasalahan karena tadi gitu ya, permasalahannya jadi keburu ruwet, keburu rumit, tidak terurai gitu. Makanya dengan sholat ini pada akhirnya kita itu dilatih ya untuk bisa fokus ya, apa sih sebetulnya yang sedang menjadi prioritas dari apa namanya, aktivitas otak kita saat ini gitu ya. Karena memang manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan gitu ya untuk memikirkan banyak hal, tapi juga kemampuan untuk memanage banyak hal gitu. Nah, dengan kita itu berlatih menjadi orang-orang yang khosyiun ya, yang khusyuk ya, 5 kali sehari ya, kita meluangkan waktu, jangan lama-lama juga gitu ya. Insya Allah gitu ya, kita itu akan terbiasa ya untuk relaksasi, kemudian kita juga akan terbiasa untuk mengambil nafas ya, bahkan kalau orang-orang yoga suka ngajarin kita buat inhale, exhale gitu ya. Terus sebetulnya dalam sholat itu semuanya udah ada gitu ya, kita berusaha untuk menjernihkan pikiran kita gitu ya. Kemudian nanti sesudah salam kita akan mulai menata kembali gitu ya, apa yang akan kita kerjakan sampai sholat berikutnya. Makanya
Rasulullah SAW itu mengajarkan kita dengan sholat itu bahwa hidup tuh sebetulnya nggak perlu direncanakan panjang-panjang banget gitu ya, cukup antara sholat gitu ya, antara dua sholat ya, dari sholat ke sholat gitu ya. Habis sholat zuhur tadi kita mau sholat asar gitu ya, apa saja yang akan kita lakukan antara zuhur dan asar. Nanti habis asar kita nanti mempersiapkan apa saja yang bisa kita lakukan sampai ke sholat maghrib gitu ya. Nah kemudian juga termasuk ya rame. Nah, termasuk juga tadi poin yang ketiga ya tentang ruhiyah gitu. Jadi tentang ruhiyah itu juga dilatih ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, supaya kita itu tidak menjadi orang yang kayak kalau kata orang Sunda mah ngarawu kusiku gitu ya, ingin melakukan segala sesuatu itu banyak terus membuat kita itu akhirnya pusing sendiri gitu ya, harus ngapain dulu. Nah dengan kita itu terbiasa melaksanakan sholat ya, maka ketika kita itu berusaha untuk mengoreksi diri kita sendiri, kita mengevaluasi diri kita sendiri, maka kita cukup mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan tadi sejak sholat sampai nanti kita sholat gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya gitu ya. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahanku seperti Engkau menjauhkan antara maghrib gitu ya, masyriqi wal maghrib gitu, timur dan barat gitu kan. Kita berharap dosa yang sudah kita lakukan sejak tadi kita melaksanakan ibadah sholat di waktu zuhur sampai nanti gitu ya kita melaksanakan ibadah sholat di waktu asar itu gitu ya, dosa itu diampuni gitu ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih mudah kita itu mengingat-ingat dosa apa saja yang sudah kita lakukan sejak zuhur tadi gitu ya, dibandingin kalau kita harus kontemplasi, harus mengingat-ingat, mengevaluasi dosa apa aja yang sudah kita lakukan selama 30 tahun terakhir gitu. Itu banyak banget gitu. Nanti kitanya akan putus asa sendiri. Kemudian kitanya akan merasa kayaknya saya udah gak akan mungkin lagi bertobat kepada Allah karena terlalu banyak saya malu dengan dosa-dosa saya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, dengan kita itu terlatih untuk memecah hidup kita itu sedikit demi sedikit gitu ya. Insya Allah kita akan bisa lebih optimis ya dalam menjalani kehidupan kita gitu ya. Hidup kita tuh jauh lebih mudah kalau kita itu bisa memecah aktivitas kita itu dalam jangka waktu yang lebih pendek gitu ya. Target kita tuh nggak usah sampai muluk-muluk, tapi dari tadi gitu ya, antara sholat dengan sholat kita menjaga diri kita tidak bermaksiat antara dua sholat aja gitu ya. Kalau kita harus menjaga diri kita dari maksiat sampai berpuluh-puluh tahun ke depan, mungkin kita nggak kebayang gitu. Kayaknya nggak mungkin ya kalau hidup kita tanpa maksiat. Tapi kita usahakan untuk menjaga diri kita dari maksiat sejak sholat zuhur tadi sampai sholat asar nanti gitu ya. Nanti habis sholat asar kita jaga diri kita dari kemaksiatan sampai sholat maghrib nanti gitu ya. Gitu aja terus gitu. Jadi nggak panjang-panjang, nggak terlalu jauh gitu ya mikirnya itu gitu ya. Kita actingnya itu pelan-pelan sedikit demi sedikit, dan insya Allah kita optimis kita bisa kan gitu. Ini ya. Nah kemudian ketika kita melaksanakan sholat juga ya, kita juga harus berusaha untuk memahami ya apa yang kita baca gitu ya, sehingga ketika kita meminta kepada Allah itu kita itu betul-betul meminta dengan sepenuh hati gitu. Jadi ketika kita meminta rizki ya, kita meminta kelimpahan rizki, kita meminta kesehatan, kita meminta kemakmuran gitu ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu betul-betul kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sholat duduk di antara dua sujud itu Masya Allah ya, istilahnya doa keseluruhan dunia yang kita butuhkan tuh semuanya ada di situ. Kita pingin punya duit, kita pingin kesehatan gitu ya, kita pingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin selamat, itu semua ada gitu ya di dalam doa antara dua sujud itu gitu ya. Kemudian ketika kita membaca Al-Fatihah juga gitu ya, kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syukur ya, tentang apa semua rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan ingatan juga supaya kita senantiasa memohon petunjuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ihdinas shiratal mustaqim, supaya kita itu tidak tersesat ya dalam kehidupan kita antara sholat dengan sholat tadi gitu. Ini jadi
dengan apa, ibadah sholat tuh Allah tahu ya bahwa manusia itu pasti gitu ya, itu akan lupa gitu ya. Manusia itu pasti akan kalau dalam istilah pergerakan itu ada istilah futur gitu ya. Futur itu down gitu, atau futur itu lemah sesudah kita itu bersemangat gitu ya. Kayak sekarang misalnya kita berada dalam sebuah eh, kajian ya, kita semangat, kita merasa apa namanya, ingin melakukan yang terbaik, tapi kemudian beberapa hari kemudian kita lupa gitu dengan apa yang sudah kita dengarkan, kita lupa dengan apa yang sudah dibahas di dalam kajian itu, terus kemudian semangat kita kendor lagi. Nah, dengan melaksanakan sholat gitu ya, Allah itu ingin memastikan supaya semangat kita itu tercharge kembali setiap hari minimal 5 kali sehari gitu. Jadi sholat itu tujuannya adalah juga untuk mencharge energi kita, mencharge ruhiyah kita gitu ya, mencharge emosi kita gitu ya, supaya kita itu tidak tenggelam gitu ya, tidak tenggelam dalam emosi yang tidak terkendali gitu. Nah, makanya sebisa-bisanya, sebisa mungkin kita pahami ya gerakan sholat gitu ya, makna-maknanya, kenapa kita harus ruku dengan cara seperti itu, kenapa kita harus sujud dengan cara seperti itu. Kemudian kita pahami juga bacaan-bacaan sholat, supaya kita itu bisa merasakan apa sih yang kita baca, apa sih yang kita minta ketika sholat gitu ya. Sehingga tadi ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal gitu ya, ya Bilal istirahatkanlah kami dengan sholat gitu ya, maka betul-betul sholat itu jadi momen yang kita nanti-nantikan gitu ya, pas kita lagi capek-capeknya gitu ya, kemudian dengar azan gitu ya, itu kita ngerasa kayak dapat bel istirahat gitu ya, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah azan gitu ya. Jadi jangan sampai nauzubillah min dzalik, hati kita itu menganggap bahwa sholat ini adalah beban ya dalam kehidupan kita, sehingga ketika dengar azan itu kita malah mengeluh ya, ya kau udah azan sih gitu ya, azan lagi deh, sholat lagi deh gitu ya. Justru sebaliknya, kita berusaha untuk memenuhi gitu ya kebutuhan-kebutuhan fisik kita, kebutuhan-kebutuhan akliyah kita, kebutuhan rohiyah kita dengan sholat ya. Sehingga ketika kita mendengarkan suara azan itu betul-betul kita tuh kayak mendengarkan panggilan yang kita sukai gitu ya. Kayak dengar panggilan orang yang akan ngasih kita rizki yang berlimpah gitu. Kayak dengar panggilan orang yang akan memberikan kepada kita apa aja yang kita inginkan gitu. Harusnya kayak gitu ya. Waktunya sholat nih, waktunya saya minta nih segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya, kalau kita tahu bahwa dalam rangkaian sholat itu adalah waktu-waktu yang paling mustajab bagi seorang muslim ya. Jadi ketika kita mendengarkan azan, kemudian kita menunggu waktunya qomat gitu ya, maka antara azan dan iqomat itu adalah waktu-waktu yang paling mustajab ya bagi seorang muslim gitu ya. Kemudian doa ketika sujud terakhir itu juga mustajab. Doa ketika selesai melaksanakan sholat fardu itu juga mustajab gitu ya. Jadi sayang banget gitu ya kalau kita itu melewatkan waktu-waktu mustajab kita untuk berdoa hanya gara-gara kita nggak tahu gitu bahwa waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa gitu ya. Cuman gara-gara kita tuh nggak gitu ya, atau kita tuh nggak nyadar atau tidak merasa bahagia dengan adanya sholat. Maka sekarang kita tuh bisa mikirin ya, kita tuh lagi butuh apa sih gitu ya, kita tuh lagi pengen apa sih gitu ya. Bentar lagi ada azan asar, kita siap-siap gitu ya, kita siap-siap minta semua apa yang kita inginkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang sifatnya duniawi, yang mau sifatnya ukhrawi gitu ya. Kita ingin, ya Allah saya ingin supaya saya menjadi seorang ibu yang lebih sabar gitu ya, karena tadi saya habis marah-marahin anak saya. Maka ketika mendengar azan gitu ya, antara azan dan iqamat itu kita langsung berdoa, ya Allah jadikanlah aku seorang ibu yang lebih sabar gitu ya. Ketika kita merasa ini nih akhir bulan nih tanggal 31 belum gajian, uang udah habis gitu ya, kita berharap kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga ada rezeki yang Kau karuniakan kepada hamba gitu ya, sehingga anak-anak hamba bisa makan pada sisa-sisa bulan-bulan terakhir ini gitu ya. Maka kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu gitu ya, ujuk-ujuk Teh pesenin GoFood buat kita semua gitu kan. Assalamualaikum gitu, Teh Ami, ini ada GoFood dari Ibu Feti kan gitu. Ya bisa saja, karena kita nggak pernah tahu siapa yang menggerakkan orang itu untuk memberikan sesuatu ya kepada kita gitu ya. Dan rezeki itu tidak selalu berupa materi, rezeki itu tidak selalu berupa apa namanya,
uang atau sesuatu yang kita bisa dapatkan secara langsung gitu ya. Apa yang menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kita itu sudah cukup gitu ya untuk menjadi rezeki buat kita insya Allah. Jadi ketika akan sholat itu kita udah langsung siap-siap nih, apa nih yang mau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa nih yang mau kita omongin kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Ya kalau kita mau ketemu sama orang yang tenar aja gitu ya, sampai harus antri-antri karena kita pengen ngomong segala macem gitu ya sama dia gitu ya. Orang mau berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu pasti akan mendengar semua keinginan hambanya, semua permintaan hambanya, maka jangan kita sia-siakan gitu. Jadi ketika dengar azan itu kita harus merasa langsung rileks gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Walaupun kita misalnya lagi sibuk, apalagi kalau kita lagi sibuk segala macam gitu ya, justru ketika kita dengar azan tuh kayak yang alhamdulillah gitu ya, nggak usah ribet-ribet lagi panas-panasnya rapat ya, berdebat dengan orang, atau lagi sibuk-sibuknya ngajarin anak gitu ya, atau lagi heboh-hebohnya masak gitu ya. Maka ketika dengar azan itu kita langsung menganggap itu adalah sebuah kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beristirahat gitu ya. Itu jadi secara fisik kita baik insya Allah, secara akal insya Allah kita juga akan lebih terjaga, kita akan terjaga dari kepikunan, kita akan terjaga dari otak yang ngebul-ngebul gitu ya, karena terlalu banyak permasalahan yang ingin kita selesaikan. Secara ruhiyah juga kita akan tercas terus menerus gitu ya. Dan itu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui sholat. Makanya kita bersyukur banget ya sebagai seorang muslim, kita dikasih kesempatan untuk sholat ya. Itu baru untuk diri kita pribadi gitu ya. Nah kemudian salah satu hikmah sholat yang juga sangat luar biasa adalah adanya kepedulian sosial yang sangat luar biasa gitu ya, termasuk di kalangan orang-orang yang non muslim gitu ya. Jadi orang non muslim itu biasanya ngeh kalau orang Islam itu harus sholat dimanapun gitu ya, dimanapun kita berada, orang muslim itu biasanya ngeh bahwa orang non muslim itu biasanya ngeh kalau orang muslim itu memang harus sholat gitu ya. Makanya yang sangat menyenangkan adalah bahwa dimanapun kita berada, biasanya orang itu ngebela-belain nyediain musola gitu ya, karena tahu kita mah butuh tempat untuk sholat gitu. Dan kita mah kalau nggak dikasih musola itu bakal berbahaya, karena bakal sholat di mana aja ya. Teh Feti coba bayangin aja ya, di Hong Kong Teh Feti, di Waktu bandara ya, Hong Kong di atau di Korea? Singapura, Hah? di Di Singapura di Singapura taman. ya? Waktu annual meeting di Singapura kita salat di taman. Nah itu, karena nggak ada musola, akhirnya kita sholat di taman. Sekarang mah Masya Allah TVT di Singapura itu ya, hampir semua tempat itu menyediakan musola gitu ya. Walaupun mereka itu kadang-kadang nulisnya cuman prayer room dalam kurung for any religion, tapi semua orang juga tahu yang masuk ke situ mah cuman muslim aja gitu ya, nggak ada orang Hindu tiba-tiba datang ke sana buat berdoa hong badihong segala macam, itu nggak akan ada gitu. Jadi waktu teman-teman kemarin SDI ke Korea itu kan di bandara tuh sampai bikin bikin barisan ya, karena musolanya sangat jauh gitu ya. Itu juga membuat orang cemas, oh nanti pada tertarik masuk Islam gara-gara lihat kita itu bisa sholat di mana aja. Udahlah mendingan dibikinin musola aja gitu. Itu ya, jadi emang Masya Allah gitu ya, secara sosial gitu ya, kita itu jadi terjamin fasilitasnya. Bahkan ya kalau kita lihat di negara-negara yang minoritas sekarang ya, kayak di Korea, di Jepang gitu ya, orang itu sampai berbondong-bondong untuk mempersilahkan umat Islam itu membuat masjid, membuat musola gitu ya, supaya bisa beribadah gitu ya. Dan ternyata dengan adanya masjid dan musola pun itu menjadi area dakwah yang sangat luar biasa gitu ya, karena ternyata umat Islam itu kalau kata Ustadz Adi Hidayat ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk sholat berjamaah di masjid itu bukan cuman datang terus kemudian sholat dengan terburu-buru, salam terus ngajeleng gitu ya, tapi diperintahkan untuk saling berinteraksi sosial ya di masjid itu gitu ya. Jadi minimal ya kalau ke masjid salam lah sama tetangga kanan kiri kita gitu ya, sesudah salam ya, maksudnya sesudah salam Assalamualaikum gitu ya, salam beneran juga gitu ya, salam secara fisik juga, atau minimal ngobrol gitu ya, 1-2 patah kata, nanya kamu tinggalnya di mana, kalau di kantor bareng kamu bagian apa, kamu divisi apa. Jadi ada interaksi gitu ya. Dan kalau udah ada interaksi, biasanya itu akan ada ide-ide segar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, masjid-masjid yang makmur itu rata-rata
Karena pertamanya itu awalnya itu dipenuhi oleh jamaah gitu ya. Kemudian nanti dari banyaknya jamaah itu akan kelihatan butuh apa. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang memakmurkan masjid itu gitu ya. Mulai dari kegiatan yang terkait dengan Islam itu sendiri seperti tanya jawab tentang Islam, kajian ya, sampai kegiatan-kegiatan yang sebetulnya nggak ada hubungannya sama keislaman, kayak misalnya kalau di masjid-masjid dekat kampus itu ada yang kerja kelompok bareng gitu ya, ada yang les matematika gitu, ada yang les sains segala macam ya, itu dalam masjid tuh bisa banget kayak gitu. Makanya secara sosial kehidupan umat Islam itu sangat terpengaruh gitu ya dengan aktivitas masjid yang ada di sekitarnya gitu. Jadi segitunya gitu ya Allah itu ngasih kepada kita itu fasilitas ya dengan ajaran yang sangat sederhana dengan aktivitas yang sangat sederhana yaitu sholat itu tadi, tapi Masya Allah hikmahnya itu buat kita pribadi juga sangat luar biasa, buat kehidupan masyarakat sosial juga sangat luar biasa gitu ya, buat kehidupan bernegara pun juga Insya Allah itu sangat luar biasa gitu. Jadi kita jadikan sholat ini sebagai senjata utama kita gitu ya. Kita jadikan sholat ini sebagai sumber kebahagiaan kita sebagai seorang muslim Insya Allah gitu ya. Dan kita berusaha supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keberkahannya kepada kehidupan kita melalui sholat yang kita laksanakan setiap hari Insya Allah. Ya mungkin itu dulu sih yang bisa disampaikan Teh Feti ya. Mangga kalau ada yang mau nambahin atau mau berdiskusi tentang sesuatu, saya persilahkan dulu. Iya. Ini Teh kata Kak Ulfa, apakah berarti itu Teh yang dimaksud dengan mindfulness Teh ya ketika sholat itu? Iya, mindfulness itu kan penuh dengan pemaknaan ya, penuh dengan pemaknaan, mengingatkan kita juga gitu ya untuk senantiasa ya, mengembalikan segala sesuatu itu kepada fitrahnya gitu ya. Dan itu memang butuh latihan ya. Jadi kalau untuk anak-anak terutama ya nanti kita akan ngajarin itu ketika mereka sudah selesai dengan syariat gitu. Jadi kita ajarinnya kan tahap kedua itu kan di syariatnya ya, apa namanya, di usia 0 sampai 7 tahun kita cuman bikin dia itu happy dengan sholatnya gitu ya. Kayak si Suraya nih seneng banget gitu kemarin itu dibeliin mukena sama uminya yang warnanya itu dia pilih sendiri gitu ya. Jadi disebut-sebut itu tiap hari gitu ya. Mukenanya warna apa Suraya? Pink sama ungu. Belinya di mana? Di Shopee gitu ya. Shopee-nya jauh jadi harus pakai gosen katanya. Pokoknya mah diceritain aja. Nah itu tuh udah membuat dia tuh happy gitu ya dengan sholat gitu ya. Apalagi sampai dipuji-puji gitu ya. Sholatnya pinter walaupun saya pernah posting gitu ya, harusnya sujudnya ke depan dia mah ke belakang gitu ya, bye we gitu ya. Yang penting dia happy. Itu nanti di usia 7 tahun mulai ke ajaran syariatnya, tata caranya, bacaannya gitu ya, waktu tepatnya kayak gimana segala macam. Nanti di menjelang balik kita masuk ke mindfulnya gitu ya, kita masuk ke khusyuknya, kita masuk ke pemaknaannya seperti tadi gitu ya. Kita ajak anak-anak kita safari, apalagi sekarang kan menjelang Ramadan ya. Insya Allah di bulan Ramadan itu aktivitas masjid itu sangat luar biasa makmur gitu ya. Kita bawa anak kita itu kemana-mana gitu ya untuk lihat aktivitas masjid di mana-mana. Kalau teman-teman dikasih rezeki sama Allah gitu ya, bawa bawa anak-anak itu ke masjid yang ada di seluruh dunia gitu ya, biar bisa kebayang gitu ya betapa nuansa masjid sebagai jantungnya umat Islam itu bisa kerasa gitu ya. Di Bandung kayak gini, di Aceh kayak gimana sih masjidnya gitu ya, di Lombok kayak gimana sih masjidnya, di Jakarta gitu ya masjid yang besar kayak Istiqlal tuh kayak apa sih gitu ya, di Masjidil Haram tuh gimana sih rasanya. Aduh amin banget gitu, mudah-mudahan kita semua juga bisa gitu ya ngerasain itikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi gitu ya, di Turki kayak apa. Ya di mana-mana kita coba, bahkan di kampung-kampung gitu ya, di kampung yang kecil-kecil tuh kayak apa sih suasana masjidnya gitu. Itu bawa gitu ya anak-anak kita ke sana supaya mereka tuh juga punya apa namanya, kesan yang kaya gitu ya tentang sholat dan tentang masjid itu gitu ya. Masya Allah ya. Itu sebagai salah satu bahan pengayaan makna gitu ya untuk membuat mereka siap ketika mereka balik nanti, mereka betul-betul cinta sama sholat dan cinta sama masjid gitu ya. Jadi kalau pergi kemana-mana itu ya pasti yang dicari itu masjid gitu ya. Kalau diusir sama orang tua, dulu saya inget ya anak-anak saya tuh kalau lagi berantem, yang satu tuh suka kabur gitu ya. Dan biasanya yang saya cari itu masjid karena mereka itu biasanya nangkringnya di masjid gitu. Jadi satu di masjid sana, yang satu di masjid sana itu. Dulu yang suka berantem itu si Akhir sama si Arsyad kan. Kalau udah berantem
Ya dimarahin, dua-duanya ngambek gitu ya, dua-duanya pada pergi dan ternyata mereka nangkringnya alhamdulillahnya di masjid gitu ya. Kayak gitu. Masya Allah. Ada pertanyaan nih Teh. Kalau Mm-mm. wanita kan ada off-nya Ya, untuk sholat. Gimana nih penggantinya? ya, alhamdulillah ya. Off-nya itu dinikmati ya, Masya Allah ya. Tapi yang off itu kan aktivitas sholatnya saja gitu ya. Nah, kalau kita kan semuanya kalau sudah off itu berarti sudah balik ya. Artinya sampai ke pemaknaannya insya Allah sudah paham. Jadi ketika kita lagi nggak sholat pun kita manfaatkan gitu ya, suasana aktivitas di apa namanya di waktu sholat itu untuk tadi tetap minta kan, karena waktu antara azan dan iqomat itu tetap ada walaupun kita lagi nggak sholat gitu ya. Kemudian kesempatan-kesempatan untuk berdoa itu juga tetap ada walaupun kita itu lagi nggak sholat. Jadi tetap kalau berdoa, kalau meminta kepada Allah ya kita manfaatkan waktu-waktu terbaik itu ya di seputar sholat tadi gitu ya. Jadi kalau sholat aktivitas istirahatnya ya alhamdulillah itu kita jadikan sebagai bonus, sebagai rukhsah ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan kita manfaatkan untuk memfasilitasi, kalau saya suka memfasilitasi orang-orang yang sholat, anak-anak yang sholat gitu ya. Misalnya kalau masih punya anak balita gitu ya, kayak si Suraya tadi, ya pas mau sholat itu disiapin mukenanya gitu ya, disiapin tempat sholatnya atau disiapin hadiahnya gitu ya, sehingga ketika dia selesai salam teh kita udah langsung bilang, ih Umi punya apa nih buat yang pintar sholatnya gitu ya. Atau misalnya kesempatan kita buat videoin gitu ya, kalau misalnya kita lagi nyari-nyari kesalahan ya, mau ngajarin ternyata kamu tuh kalau sholat tuh suka banyak salah gitu ya, tapi kalau dikasih tahu kan suka nggak percaya ya. Nah pas dia lagi kita lagi nggak sholat tuh kita videoin, nih kamu nih buktinya kamu kalau sholat tuh gerakannya begini, dari tadi tuh nggak mau diem gitu ya, garuk-garuk melulu atau nunggingnya salah atau apa. Nah itu biasa kita jadikan kesempatannya buat itu insya Allah. Sebelum Teh Pelin, ini ada yang raise hand Teh Kania, boleh? Silahkan Teh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Fitra. Waalaikumsalam Teh Kania. Jazakallahu khairan tadi insight-nya kalau apa namanya sebenarnya Allah itu nggak minta yang macam-macamnya, asal kita bisa menjaga diri dari maksiat dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat berikutnya, itu kayak jelek banget. Oh iya, Teh mau tanya kan kalau misalnya apa namanya ada masa-masa kita tuh kayak turun gitu, kayak misalnya habis safar atau anak-anak sakit atau kita habis haid, jadi kan polanya tuh rada berubah gitu. Kadang-kadang anak itu kalau misalnya kita lagi haid, ibu kenapa ibu nggak sholat, ibu lagi haid, kalau gitu aku juga nggak mau sholat katanya gitu. Padahal kan kita tuh pengennya apa namanya, ayo ditemenin kita bacain terus mereka sholat gitu, maunya kan kayak gitu ya Teh. Itu gimana cara soundingnya sama anak-anak? Terus kalau misalnya udah terlanjur gitu, dulu pernah umur 5 tahun kan udah dibacain sholat yang maksudnya bacaannya panjang-panjang, terus akhirnya mereka jadi ibu capek gitu. Terus gimana caranya biar apa namanya, biar mereka tuh happy lagi gitu. Kadang-kadang kalau misalnya mau sholat tuh, ibu sholatnya apa namanya dalam hati aja katanya gitu. Jangan dibacain katanya, itu capek, ibu nggak mau sholat capek. Itu gimana ya Teh biar balik lagi ke apa namanya, ke semangatnya dulu yang awal, yang buru-buru cuci muka, buru-buru gelar sejadah kayak gitu. Jazakumullahu khairan. Jazakallah Teh Kania, Masya Allah ya. Ya, kalau pengalaman ya, anak-anak itu bisa mulai memahami tentang off-nya seorang wanita dewasa itu di usia 5-6 tahun ya. Jadi mereka insya Allah udah ngerti gitu ya, kalau Umi itu ada masa-masa off-nya gitu ya, ada masa-masa istirahat dari sholatnya gitu ya. Ya kalau misalnya dia anak perempuan terus pengen kayak gitu juga, bilang ya insya Allah nanti juga kalau kamu sudah balik, kamu juga ada istirahatnya. Tapi kita juga bilang bahwa kalau sudah balik itu nanti ada konsekuensinya gitu ya. Konsekuensi dari seorang wanita yang sudah balik itu apa, mukallaf itu seperti apa, itu kita nanti juga bisa kita jelasin pelan-pelan. Jadi kalau misalnya dianya baru mulai tahu gitu ya tentang itu, terus mereka jadi nggak mau sholat, ya dibiarin aja gitu ya. Jadi nggak mau sholat,
ya memang belum wajib juga gitu, jadi ya nggak apa-apa dulu gitu ya, baru nanti kita ajarin lagi pelan-pelan aja sampai dianya paham insyaallah gitu ya. Terus kemudian kayak tadi ya, kalau misalnya anaknya trauma gitu ya karena sholatnya capek gitu ya, ya sama ya di sini juga kadang-kadang pernah sih kayak gitu. Bayangin aja si Bibing itu pernah jadi imam sholat kita gitu ya, rakaat pertamanya baca Ar-Rahman gitu, rakaat keduanya tuh baca Al-Fajr gitu ya. Kalau pas kita lagi sholat mah biasanya saya suka bilang, Bing, udah jangan panjang-panjang gitu ya, kasihan dedenya. Tapi kalau kitanya lagi ikut sholat di belakang kan kasihan gitu ya, si dedenya di sebelahnya udah goyang gitu ya, udah apa namanya nggak gelisah gitu ya. Dia sampai dibilangin, makanya dek kamu ke masjid aja, kalau di rumah sholatnya sama Bibing dikasih yang panjang-panjang gitu. Halah dedek. Gitu, tapi ya nggak apa-apa sih, nanti dibikin jadi bahan bercandaan aja gitu ya, terus jadi apa namanya, jadi kita apa namanya, kuatkan lagi mungkin buat anak-anak yang masih sangat baru ya untuk melaksanakan sholatnya, masih belum paham, masih belum terbiasa juga, bisa dikasih reward atau hadiah gitu. Jadi kalau misalnya melaksanakan sholat nanti kasih hadiahnya apa misalnya gitu ya, itu boleh banget ya dikasih reward, sambil difahamkan sedikit demi sedikit sampai anak-anak itu bisa paham. Jadi kalau misalnya kita mulai nih dari anak usia 7 tahun kita kasih hadiah gitu ya, kita fahamkan dia terus menerus gitu ya, mudah-mudahan di usia 8 tahun, di usia 9 tahun nanti dia udah nggak harus lagi dapat reward ya untuk melaksanakan sholat gitu ya, udah happy sendiri, udah senang sendiri gitu ya. Ya kalau kayak di sini karena deket banget masjidnya, jadi sampai anak yang perempuan pun juga kalau kayak Amira gitu ya, kalau dengar azan ya udah langsung mana bukan aku, terus langsung cari apa namanya, yang rebutan sepeda lah, rebutan otopet lah buat pergi ke masjid gitu. Jadi ya insya Allah ya masih banyak banget kesempatan, jangan khawatir, masih banyak cara dan trik yang bisa kita pakai untuk membuat mereka happy lagi untuk berangkat untuk untuk melaksanakan sholat insya Allah. Teh, ini ada dari Kak Ulfa. Jadi saat sholat seharusnya yang fokus ada di pikiran kita itu sesuai makna bacaan sholatnya. Iya, ya. Jadi paling tidak gitu ya, kita itu fokus dengan gerakannya gitu ya, dan apa namanya, kalau kita baca tentang fadilah-fadilah sholat gitu ya, itu kayak misalnya dari bukunya Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali gitu ya tentang sholat gitu ya. Di sana kan juga dijelaskan ya pemaknaan kenapa sih kita tuh harus ruku gitu ya. Kenapa kita tuh harus sujud ya. Saat sujud itu kita tuh betul-betul bisa merasakan kerendahan gitu ya. Posisi kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita apa namanya? Akui gitu ya segala kelemahan kita dalam sujud itu gitu ya. Ketika kita itu meminta dengan sangat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita juga fokus kepada isi daripada bacaan sujud itu gitu. Kita mohon ampun kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti itu. Memang sebisanya kita lebih ke pemaknaan gitu ya, pemaknaan bacaan dan gerakan sholat itu sendiri. Ini saya ada ini ya dipotong-potong. Ini dari Teh Felin. Izin bertanya terkait kode sholat Teh. Apa betul kalau kita harus mengganti waktu sholat yang pernah terlewat di waktu lampau? Misal waktu baru balik dulu masih bolong-bolong. Nah, sholatnya gimana Teh? Iya. Kalau alam ya, kalau yang saya pahami memang sholat itu kan ibadah yang tidak ada kodonya gitu ya. Jadi kalau sudah terlewat ya sudah gitu. Apalagi kalau misalnya kita itu tidak tahu ya berapa banyak yang kita tinggalkan, kecuali kalau lupa gitu. Jadi kayak misalnya saya nih lupa ternyata tadi malam itu belum sholat isya gitu kan, kadang-kadang saking terbiasanya kita sholat isya gitu ya, terus suatu hari ada tamu misalnya yang nggak pulang-pulang gitu ya sampai jam 10 malam, terus pas si tamunya pulang itu kita tiba-tiba tidur aja lupa kalau belum sholat isya, terus baru ingatnya itu sekarang misalnya ya udah sekarang juga kita melaksanakan sholat isya ketika kita ingat. Tapi cuman itu aja sih yang saya tahu ada dalilnya itu gitu ya. Kalau yang tadi gitu ya yang sholat ketinggalan sampai sejak kita balik gitu ya sampai usia berapa kita baru tahu tentang sholat tuh nggak ada gitu. Jadi ya kita tinggal bertaubat saja ya, kemudian memperbanyak sholat kita sekarang, memperbanyak sholat-sholat sunnah kita, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengiringnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik gitu ya. Seperti itu insya Allah.
Oh ini nih Teh. Walaupun di kodonya siang hari bayar sholat isyanya Teh. Iya, heeh. Jadi seingetnya. Jadi kalau misalnya kita baru inget sekarang, baru diingetin gitu ya. Tiba-tiba ada apa gitu yang membuat kita kepikiran hari tadi malam. Kita teh sholat isyanya di mana gitu ya? Jam berapa? Kayaknya belum gitu kan. Ya udah kita langsung sholat isya sekarang juga gitu. Seperti biasa pokoknya 4 rakaat, gerakan apa-apanya kayak gitu ya Teh ya. Oke. Masih ada pertanyaan dari Kak Ulfa. Mau tanya mengenai bacaan sholat. Bacaan sholat kan ada beberapa versi. Apakah setiap versi bacaan sholat itu harus saling berpasangan satu mazhab? Misal anak sudah diajarkan beragam versi sholat, lalu ia ingin memilih doa-doa paling pendek. Tapi saya kurang paham versi mana saja yang satu mazhab Teh. Kumaha Teh. Ya. Ya, sepemahaman saya juga adalah bahwa mengikuti salah satu mazhab itu juga bukan suatu kewajiban gitu ya. Jadi selama semuanya itu ada dalil-dalilnya gitu ya. Mungkin kalau apa namanya ingin lebih paham misalnya tentang dalilnya, kita bisa ngikutin satu buku yang lengkap gitu. Jadi jangan ngambil artikel dari eh, medsos atau dari internet aja gitu ya, satu bagian tentang ruku, satu bagian tentang sujud gitu ya. Tapi kita baca kayak misalnya buku dari Said Sabik ya, Fikih Sunnah misalnya tentang bacaan sholat. Di situ nanti ada penjelasan bacaan ini menurut mazhab ini begini, menurut mazhab ini begini. Nanti yang diambil yang mana itu bisa diambil kayak gitu. Jadi nggak harus semuanya itu dari satu mazhab yang sama gitu ya. Karena jumhur ulama juga bisa beda-beda ya dalam menentukan apa namanya dalil mana yang paling disepakati gitu ya oleh jumhur ulama. Nah kalau kita nggak bisa narik dalil sendiri ya, kalau saya sarankan baca bukunya aja lah gitu ya, baca buku Said Sabik. Makanya kemarin-kemarin itu saya sempat bukan jualan ya, tapi ya nawarin cicilan gitu ya, karena emang itu salah satu buku referensi yang mesti ada ya di rumah gitu ya, buku referensi tentang fikih. Supaya kita itu bisa melaksanakan ibadah fikih kita, ibadah harian kita sehari-hari dengan baik dan benar gitu. Oke Teh. Nah ini masih ada lanjutan nih. Mau tanya lagi Teh, waktu mulai sholat bagi wanita yang selesai haid itu bagaimana? Karena ada waktu-waktu di mana yang tadinya sudah bersih, jeda 1 hari bersih, tapi hari berikutnya ada haid lagi. Bagaimana Teh? Ya, nah ini juga ya luar biasa ya, bahkan nggak bisa ditanyain kepada ulama yang laki-laki karena mereka juga tidak merasakan kesulitan kita dalam menentukan kapan selesai haid gitu kan, kapan selesai haid. Kalau nentuin kapan mulai haid kan gampang ya, pas keluar kelihatan ada gitu kan. Kalau pas selesai haid itu kapan tuh kan sulit gitu ya. Apalagi apa namanya ya, bisa jadi gitu ya, darah haid itu kan tidak semuanya langsung keluar gitu ya. Ada sisa-sisa yang masih ada di ada di dalam saluran darah haid itu yang tidak langsung keluar semua ya. Mungkin tadi itu jadi seperti ada flek ya, seperti ada flek di hari sesudah kita bersih. Padahal bisa jadi itu bukan darah haid, hanya sisa yang belum keluar saja gitu ya. Nah biasanya kita menghukuminya berdasarkan kebiasaannya kita gitu ya. Kalau misalnya kita terbiasa misalnya haid banyak tuh di hari kedua, hari ketiga, kemudian berkurang gitu ya sampai hari keempat, kelima gitu ya. Kemudian bersih, mandi, tapi selalu ada kalau misalnya ada darah yang haid lagi, dalam artian itu dia darah yang mengalir lagi, karena ciri khas darah haid itu kan mengalir ya. Dia mengalir lagi, dia warnanya juga seperti darah haid lagi, berarti itu belum selesai haidnya gitu. Tapi kalau misalnya tadi seperti sisa ya, sisa darah itu, kalau yang saya baca ya dari berbagai literatur, pernah saya tanya juga ke dokter kandungan, biasanya sisa darah haid itu warnanya yang hitam, itu adalah darah yang sudah teroksidasi istilahnya ya. Jadi dia bukan darah yang baru keluar, tapi dia sisa yang mengendap gitu. Nah kalau yang seperti itu biasanya saya nggak menghukum itu sebagai haid gitu. Jadi udah dianggap bersih aja, itu sisa aja. Ya paling kita bersihkan terus kita sholat seperti biasa gitu. Jadi alam ya, nanti teman-teman juga harus paham kebiasaan sendiri-sendiri. Kalau misalnya nggak yakin boleh konsultasi sama dokter obginnya juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya kan perempuan tuh banyak banget ya kasusnya, ada yang pakai KB apa gitu ya yang menyebabkan haidnya jadi berantakan gitu ya, ada yang terus-menerus ada flek, ada yang sama sekali enggak gitu ya, ada yang pokoknya macam-macam gitu ya. Akhirnya ya itu harus kenal lah masing-masing dengan kebiasaannya sendiri-sendiri, dan
ya akhirnya berijtihad aja, insya Allah gitu ya. Kalau ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Sisanya kita beristighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditenangkan gitu ya. Sebenarnya kalau salat masih lebih gampang lah daripada saum gitu ya. Ini saum batal apa enggak lebih susah gitu ya. Kalau salat mah kan masih ada, yaudah saya mandi lagi, kan gampang tinggal mandi terus salat gitu ya. Nanti pas mau sholat asar bersih kita sholat, pas mau maghrib ada lagi kita mandi, itu bisa-bisa gitu. Tapi kalau saum kan lebih susah ya, seharian gitu ya, terus jam 5:30 ternyata masih ada flag, ini sebenarnya kita batal apa enggak, itu lebih susah. Jadi kembali ke keyakinan kita aja, apa yang kita yakini itu insya Allah gitu ya, Allah akan memaafkan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita, asal niatnya baik gitu, asal niatnya bener. Jangan kalau lagi males sholat ya, saya mah lagi nggak mau sholat, udahlah flagnya dianggap haid gitu ya. Atau saya lagi pengen banget sholat karena lagi berjamaah sama ustadz siapa-siapa gitu ya, yang masih ada haidnya juga, diudah-udahin. Itu nggak boleh seperti itu gitu. Apalagi mau Ramadan ya Teh, biar Iya, nggak utang, jadi dicepet-cepetin gitu. dicepet-cepetin biar nggak lama-lama utangnya. Iya. Mungkin ini juga ya, ini kayaknya umahat semua di sini. Baiknya memang kita punya catatan khusus untuk head ya, bukan hanya sekadar kalender. Karena mulai hamil kayak gitu tuh butuh banget catatan. Jadi kalau head juga kapan bagusnya itu jam berapa, tanggal berapa, bahkan sampai ke hijriah ya. Terus headnya jam berapa, warnanya apa, terus nanti selesainya juga seperti apa. Bahkan ada yang sampai mencatat setiap harinya, itu nggak apa-apa loh. Jadi kalau misalnya punya diarinya kayak gitu nggak apa-apa. Karena jadi kita bisa tahu menghitung rata-ratanya seperti apa. Ini Istilah sekarang mah logbook ya. gening. Komo aina sudah ada ketangnya di HP kita juga. Bahkan di aplikasi HP sekarang mah ada ya periode itu gitu ya. Nah, saya mah dulu masih di buku catatan. Sekarang enggak gitu. Ini Teh katanya Teh Alkanti ya. Oh, bukunya tadi ini Said Sabik. Ya, Said Sabik Fikih apa Teh? fikih sunnah. Fikih Sunnah. Iya, seperti itu. Ini ada yang mau raise hand dulu deh ya sebelum yang lain. Mangga Teh Sulis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Patra. Waalaikumsalam. Ya, terkait kodok sholat tadi, mungkin kasusnya agak berbeda kalau yang saya. Itu kan tadi sebelum balik ya. Kalau saya sudah balik, jadi ceritanya itu saya hamil tapi BO. Ya. Nah, BO itu kan berarti harus dikoret ya. Nah, akhirnya dikoret lah. Nah, saya itu menganggapnya itu bahwa nifas teh. Jadi itu BO itu di usia penghamilan 9 minggu. Nah, dikoret lah. Akhirnya saya anggap nifas, berarti saya nggak sholat kan ya. Tapi ketika udah beberapa hari menjelang 9 harian lah gitu, baru ada yang ingetin bapak mertua bahwa itu kan bukan nifas, itu kan nggak ada janinnya, itu harus dikodo sholatnya gitu. Jadi gimana itu Teh gitu. Terus yang kedua terkait yang ini kan sholat ini sangat tiang agama lah ya Teh ya. Tapi kan ada cerita yang seorang pezina itu yang memberi makan anjing yang kehausan. Dia wallahu alam salat atau enggak, tapi dengan alhamdulillah dengan mudahnya masuk surga. Apakah bisa disamaratakan dengan ya udah kita nggak usah sholat aja deh, kita berbuat baik aja sama hewan misalnya gitu, apakah bisa disamakan seperti itu gitu? Pemahamannya mungkin dangkal ya Teh ya, tapi saya bertanya karena penasaran aja gitu dengan kasus seperti itu, cerita seperti itu. Ya makasih Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi tentang blighted ovum tadi gitu ya. Itu sebetulnya mungkin beda pendapat ya. Artinya memang ada yang menganggap itu sebagai sebuah kehamilan, cuman dia gagal gitu ya. Dia gagal, embrionya tidak berkembang, tapi proses kehamilan itu sebetulnya ada karena memang blighted ovum itu juga terjadi sesudah terjadinya pembuahan gitu ya. Jadi emang kalau misalnya tidak ada sperma yang masuk, dia tidak akan ada blighted ovum itu gitu ya. Cuman ya tadi embrionya itu nggak jadi karena sel telurnya gagal dibuahi gitu kan. Sehingga kalau misalnya mau dihukumi sebagai nifas pun itu bisa-bisa aja. Apalagi kalau misalnya teteh sebelumnya sudah meyakini itu sebagai nifas gitu kan. Jadi kalau yang saya pahami ya di dalam pemahaman ibadah itu tidak berlaku surut gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita yakinnya apa,
kemudian dulu kita yakinnya apa, itu tidak membuat apa yang kita yakini sekarang harus dilakukan sejak dulu gitu. Yang dulu mah udah gitu ya, Bengkulu, Semarang, yang dulu, yang sekarang gitu. Jadi kalau misalnya, oh sekarang saya yakin kalau BO itu ternyata bukan hamil, berarti istihadoh aja. Nanti, nauzubillah min dzalik, kalau misalnya terjadi lagi, baru kita ambil yang itu gitu. Tapi kalau sudah terjadi sebelumnya, baru ngerti misalnya beberapa tahun sesudahnya, udah gitu ya, nggak usah diulang lagi semuanya gitu ya, nggak usah apa namanya, kayak misalnya dulu kita punya pemahaman bayar zakat penghasilan itu nggak wajib gitu ya, kemudian sekarang kita punya pemahaman bayar zakat penghasilan itu wajib, padahal saya udah nggak bayar selama berpuluh-puluh tahun, itu nggak usah dihitung lagi gitu ya, udah yang dulu ya sudah dulu gitu ya, sesuai dengan keyakinan kita, yang sekarang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita yakini sekarang gitu. Jadi dalam ibadah gitu ya, dalam keyakinan, dalam mengambil dalil, para ulama sepakat seperti itu gitu ya, tidak berlaku pada apa yang sudah diyakini di masa-masa yang sebelumnya gitu. Itu ya. Ya, wah ini ramai pisan ya Teh ya pertanyaan. Kemudian yang tadi ya, nggak usah sholat, berbuat baik aja ya. Ya seperti saya tadi bilang ya, bahwa jangankan berbuat baik kepada seekor anjing gitu ya, pernah sholat sekali aja itu juga bisa langsung bisa masuk surga. Cuman tadi masalahnya, masuk surganya teh kapan gitu. Apakah dengan misalnya kita memberi makan anjing, terus kemudian dosa-dosa yang lainnya itu tidak dihisap dulu, Allahu a'lam, kita juga nggak tahu gitu ya. Bisa jadi misalnya sudah dimasukkan ke dalam neraka, sudah dihisap semua dosa-dosanya, sudah dihukum, baru kemudian karena kita ada kebaikan akhirnya kita dipindahkan ke surga. Cuma berapa lama gitu ya di dalam nerakanya itu, nauzubillah min dzalik. Padahal kita tahu bahwa satu harinya di neraka itu setara dengan 1000 tahunnya di dunia gitu, dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa bertahan gitu ya, bisa menahan siksa neraka gitu. Jangankan siksa neraka ya, kita di dunia suruh pegang kompor 1 menit aja juga nggak akan kuat gitu ya, boro-boro 1 harinya di neraka yang sama dengan 1000 tahunnya di dunia. Jadi kita mah cari aman aja. Kita nggak tahu binatang mana yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita tolong itu bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Kita nggak tahu amalan mana yang akan membuat kita itu di dalam dimasukkan ke dalam surga gitu ya, membuat kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi cari yang aman aja, yang pasti-pasti aja, yang diperintahkan oleh Allah dulu apa, yang dilarang oleh Allah itu dulu apa gitu ya. Baru kita melanjutkan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baiknya sebagai penambal amalan-amalan kita yang mungkin kurang gitu. Insyaallah ya. Gitu ya. Yang selanjutnya mau nanya Teh, kalau pernah sholat zuhur, asar, maghrib padahal keadaan junub, baru ingat belum mandi junub saat azan isya. Iya. Iya. Nah, kalau ini ya maka Rasulullah juga pernah ya apa namanya, seingat saya tuh ya ada gitu ya sahabat yang mengatakan seperti itu, ada yang menyuruhnya untuk diulang lagi gitu ya. Karena memang kalau itu terkait dengan ada syarat yang tidak dipenuhi gitu ya. Jadi diulang lagi sholatnya tadi gitu ya, sama seperti kasus yang lupa tadi gitu. Sama seperti kasus yang lupa tadi apa namanya? Seingatnya kapan gitu ya, karena itu dianggap kita lupa gitu ya, dianggap kita lupa sholat, berarti ketika ingat itu kita ulangi lagi zuhur, asar, dan maghribnya gitu ya, sesudah melaksanakan sholat isya gitu. Itu seperti itu ya, setahu saya sih ya. Beda sama kalau misalnya kita itu teringat misalnya ya menyimpan najis di pakaian gitu ya, dan ingetnya itu sesudah selesai melaksanakan sholat gitu ya. Jadi kayak misalnya kita lupa nih gitu ya, gendong apa namanya, nyakuin bekas pupnya bayi misalnya ya, udah diplastikin sama kita, disakuin, terus kita sholat aja gitu ya, baru ingetnya belum dibuang, pas mau ganti baju baru inget lah ini kalau belum dibuang. Nah kalau yang itu karena itu tidak terkait dengan apa namanya rukun sholatnya tadi gitu ya, cuman kita lupa aja di pakaian kita itu seperti apa, maka yang itu nggak perlu diulang. Tapi kalau misalnya tadi karena rukunnya adalah harus suci dari hadas besar gitu, maka ya ketika kita ingat kita mandi, maka kita langsung mengulang sholat kita gitu. Kalau seperti itu. Ini ke darah head ya Teh ya. Berarti darah head itu yang merah gitu Teh. Saya soalnya kadang di hari-hari terakhir darahnya warnanya hitam. Iya. Ya memang Jadi banyak. kalau
darah haid itu ya salah satu ciri khasnya itu mengalir ya. Jadi si apa namanya kerasa gitu ya, ada aliran gitu ya, ada aliran yang keluar gitu ya dari kemaluan itu, yaitu. Sementara kalau sisa itu kadang-kadang dia tidak mengalir, dia cuman kayak apa namanya kotoran yang jatuh aja gitu. Gimana ya ngebedainnya ya? Biasanya sih kalau kalau yang sudah bertahun-tahun haid itu dia sudah hafal gitu ya. Termasuk tadi ya, kan si sisa itu gitu ya, sisa darah haid itu juga ada yang sumbernya masih dari peluruhan gitu ya, peluruhan rahimnya gitu ya. Jadi warnanya udah hitam gitu ya, masih dari rahimnya itu dan dia keluar sebagai darah haid gitu. Nah, kalau yang tadi yang saya bilang sisa darah haid itu bukan yang dari rahim gitu ya, tapi yang ada di saluran saluran apa namanya saluran haidnya tadi gitu ya. Jadi dia bukan yang bersumber dari dalam rahim, cuman dari otot-otot yang apa namanya ada misalnya otot-otot vaginanya gitu ya, itu tersumbat atau tersangkut di sana dan baru keluar misalnya sesudah kita beraktivitas misalnya ya, kita udah olahraga, kita udah ngangkat berat itu baru keluar. Nah, itu biasanya tidak lagi dianggap sebagai darah haid. Apalagi kalau keluarnya itu sudah beberapa hari sesudah kita bersih gitu. Kalau masih dalam satu rangkaian ya, masih dalam satu apa namanya satu waktu, misalnya hari keempat masih banyak gitu ya, masih merah gitu ya. Kemudian hari kelima udah sedikit, udah hitam, itu masih dalam satu rangkaian waktu gitu. Jadi dia masih dihukumi sebagai haid. Kayak Jadi gitu. kalau darah sisa seperti itu kan tidak mengalir, flek saja. Langsung cuci saja. Iya, Atau kalau mandi misalnya kita lagi. sudah menganggap diri kita suci nih ya, misalnya ya udah 6 hari udah nggak ada gitu ya, terus kita mandi, terus ternyata di hari ke-9, hari ke-10 atau sesudah itu beberapa hari udah bersih, baru keluar itu si fleknya tadi ya, misalnya karena kita ngangkat barang, ngangkat anak yang berat misalnya, atau kita apa namanya olahraga misalnya baru keluar, nah itu tidak dihukumi sebagai haid, jadi ya tinggal dicuci aja terus kita wudhu aja gitu. Tapi kalaupun misalnya kita ingin lebih warok gitu ya, lebih berhati-hati ya, seperti yang disampaikan dalam salah satu hadis ya tentang seorang perempuan yang istihadah, kemudian dia memilih untuk mandi setiap mau sholat, maka Rasulullah juga tidak melarang gitu. Jadi boleh aja misalnya karena saya terus-menerus istihadah gitu ya, jadi saya ingin amannya saya mandi setiap mau sholat, maka si sahabiah ini dia mendekatkan antara dua waktu sholat gitu ya. Jadi dia sholat zuhurnya sengaja diakhirkan, sholat asarnya diawalkan supaya sekali mandi dia dapat sholat zuhur dan asar. Nanti ketika akan melaksanakan sholat maghrib juga seperti itu gitu ya. Maghribnya diakhirkan, didekatkan ke isya, kemudian isyanya diawalkan sehingga dia mandi dulu, kemudian sholat maghrib dan isya bukan dijamak gitu ya, tapi didekatkan waktunya gitu ya. Maka Rasulullah juga tidak melarang ya. Kalau kamu tidak merasa keberatan maka silahkan saja kata Rasulullah gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Teh tidak ngalir itu berarti kerasa oleh kita kan ya? Iya, biasanya sih apa namanya nggak kerasa justru ya, karena kalau nggak ngalir itu gitu ya, terus tiba-tiba kita pas ngecek ternyata ada gitu ya, nggak kerasa alirannya gitu. Beda sama darah haid ya, kalau haid yang banyak itu kan kerasa ya mengalirnya itu kita rasain gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, kalau dari pertanyaan di chat sudah habis ya. Seru ya dari bahasan sholat jadi bahasan ke head dan ternyata memang seru bahasan-bahasan seperti ini. Karena emang pasti nyambung sih ya. Nyambung, iya iya betul-betul ya. Eh, ibu-ibu sekalian, ada sedikit info ya. Jadi Sigma hari ini adalah hari terakhir kalau teman-teman mau memiliki buku-buku Sigma dan kebetulan kalau orang bilang pokoknya juta-juta lah bukunya gitu. Kita ada buku Star. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan pengen dong menceritakan ke anak-anak kisah Rasulullah tapi dengan lebih apa ya tidak banyak gitu ya. Hanya berapa buku? 10 buku ya. Tadinya saya ingin tampilkan dari tadi saya coba-coba buka laptop, buka HP, kok nggak nyambung-nyambung aja mau memperlihatkan produknya. Itu sekarang lagi diskon seharga 999. Jadi nggak nyampe sejuta ya.
Tapi kalau misalnya merasa keberatan juga bisa sih diangsur ya, tinggal colek-colek aja lah. Teman-teman di sini ada pemodal juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa memilikinya. Dan bukunya juga buku kekinian. Maksud saya buku kekinian karena bisa dibantu dengan handphone. Walaupun kita sendiri misalnya tidak mau mengajarkan anak kita dengan handphone. Tapi setidaknya sekarang sudah banyak handphone. Nah, ketika dimintai pertanggungjawaban minimal, iya ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau nih Ramadan ingin menghadirkan buku itu gitu. Atau juga Teh Patra mungkin ya, Mumtaz kayak gitu juga ya. Eh, bisa saja ya kita carikan pemodal seperti itu. Saya. Iya Teh, ya kalau kemarin sih ya kan kita juga udah cobain tuh kan ya buku Stars itu. Salah satu kemudahannya adalah dia bentuknya juga banyak apa namanya? Banyak yang kecil-kecilnya ya. Jadi anak zaman sekarang tuh kayaknya rada susah kalau baca yang panjang dan banyak gitu. Nah, di buku Stars ini emang banyak cuplikan-cuplikannya yang dikotakin gitu ya, bacanya cuma sedikit. Terus tadi ya bisa di tembak pakai aplikasi, dibacakan gitu ya oleh Kang Nugi ya. Suaranya merdu sekali gitu ya. Jadi enak juga dengernya. Nah, itu memudahkan kita juga untuk membacakan ke anak-anak gitu ya. Bahkan bisa diputar seperti radio aja gitu ya, kalau misalnya anak-anak kita mau tidur, kita bacakan beberapa kisahnya itu insya Allah bisa jadi hasanah yang sangat luar biasa buat anak-anak. Kalau saya sih ngerasain itu memperbanyak kosakata juga ya buat anak-anak, karena anak zaman sekarang tuh kayaknya rada-rada kekurangannya dalam hal berkosakata. Kemarin juga si Deisan itu masa ngerjain PPKN ya, hal yang harus dilakukan bersama teman, dia jawabnya tawuran gitu ya. Kayaknya masih gara-gara sebelumnya saya tuh ngejelasin kepada Bibing tentang surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu ya, saling tolong menolong. Meureun dia denger itu tawuran teh masih gak ta'awun meureun. Aduh kacau deh masa sama teman tawuran gitu. Tapi ya lucu aja gitu karena emang literasi gitu ya, literasi itu sangat penting ya, dan kosakata itu juga salah satu bagian yang membuat anak-anak kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi ya mumpung sekarang ada buku yang murah tuh yang harganya di bawah 1 juta, itu bisa dimanfaatkan banget ya buat teman-teman yang mau nyicil juga. Nanti bisa hubungi aja teteh adminnya gitu ya supaya bisa dapat harga angsurannya gitu, insya Allah memudahkan banget ya buat kita. Ini Gitu. juga Kak Ulfa boleh diperlihatkan Kak, bisa dipin admin ya. Kelihatan nggak tuh bukunya? Kak Ulfa bisa memperlihatkan bukunya. Ini di belakang Kak Ulfa banyak sekali buku-buku. Nah, ini yang Star, yang harganya 999. Kelihatan nggak ya? Nah itu. Tadi lagi Nah, pegang karena murah dia emang nggak hardcover ya. Ya. Jadi dia soft cover aja. Isinya sih enaknya dipegang sama anak-anak komik kayak gini tuh ya tentunya yang usianya udah bukan masa sobek-sobek ya. Nah, kalau komik yang sebenarnya komik itu paling enak itu memang yang nggak hardcover kalau kata anak saya, karena bisa dipegangnya tuh lebih fleksibel, dan ini tuh pas banget. Bisa sambil tiduran ya. Coba Teh Ulfa tadi dibukain. Nah, kayak gitu tuh itu ada blok-bloknya yang kecil-kecilnya itu anak-anak tuh gampang gitu baca yang sebelah kanannya itu nih. Yang sebelah sini yang sebelah itu sebelah situ itu. Jadi ada cerita-ceritanya yang pendek-pendek, terus semua yang bergambar QR ini bisa ditembak ya pakai aplikasi. Jadi bisa bersuara semuanya gitu. barcode ya. Dibacain ya Teh Pat ya. Bisa ada yang membacakan, ada suara audio. Yang bisa bacain itu. Itu ya. Jadi harganya relatif miring, manfaatnya tetap insya Allah. Karena ini dari mulai kelahiran sampai wafatnya Rasulullah. Terus ada apa aja ya? Di dalamnya nggak hanya buku ya. Iya, ada baju juga ya. Ada kaos, ada masker, ada poster. Nah, itu ya. Jadi subhanallah mundal. Kalau misalnya teman-teman di sini tadi diundang oleh siapa? Nah, silahkan kontak yang mengundangnya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan bukunya. Ini 10 buku ya, Teh? Iya, 10 buku. Kalau yang di belakang Kak Ulfa tentang Nabi Muhammad juga ada tuh, itu Mumtaz ya? Ada Mumtaz ada. Ada 24 Nabi, 64 sahabat. Jadi buat Ramadan kan bentar lagi nih ya, udah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bisa disiapkan selain kita mengisi dengan Al-Quran. Nggak salah kan ya Teh Patra?
sambil diselingi dengan memperkenalkan Ya. atau kembali mengulang yang sudah tamat, diulang lagi gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman tuh punya kesempatan buat itikaf yang full 10 hari di masjid ya. Kalau kemarin di Masjid Habibur Rahman tuh udah mulai tuh dibuka pendaftaran yang full itikaf ya. Kalau misalnya nggak kebagian, full itikaf di masjid depan rumah kita masing-masing aja ya. Bawa aja buku-bukunya tuh ke masjid. Itu biasanya membuat anak-anak kita juga dirubung sama anak-anak yang lain gitu. Jadi kita tuh bisa bacain ke anak kita dan bisa didengerin juga sama anak-anak yang lain ya. Masya Allah ya. Bisa bikin rumah baca lagi, rumah gentara lagi ya. Masya Allah, iya 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 ya. Benar-benar benar teh. Jadi read aloud dia ngebacain sambil dapat Ah, pahala juga. nggak cuma anak kita aja yang dapat manfaat, tapi Benar anak-anak yang lain juga itu bisa banget ya dibaca bareng-bareng dan lebih seru karena benar. kalau dengernya banyakan itu ya ekspresinya juga Ya, jadi banyakan gitu. Wah gitu ya. Gitu. Seru banget kalau udah kayak gitu. benar. Ya saya aja ngerasain sih anak banyak ketika ngebacain ya tetap aja udah gede juga masih suka dibacain gitu ya. Yang SMA juga masih nimbrung ya. Benar 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 teh. Ya. Eh kalau misalnya kayaknya bahasannya juga penting ya teh. Kayaknya mungkin ada masukan dari teman-teman judulnya apa, tapi kalau mau mempersiapkan Ramadan bisa juga ya teh ya. Agenda kegiatan-kegiatan yang bisa jadi Ya, ada inilah ada ide gitu. Mungkin Teh Patra juga nanti bisa mengisi tentang hal itu ya, biar kita Ramadannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya iya. Teh. Intinya sih nanti kalau sempet nih ya, kalau sempet karena kan kalau Ramadan riweh sama yang jualan coklat tuh ya. Nah, ya dari sekarang Teh, dari Dari sekarang sekarang ya. Iya, diper pengennya ada semacam live IG juga yang bisa ditonton ya. sama anak-anak gitu ya buat tadi menceritakan beberapa kisah atau pengajaran tentang apa namanya? Tentang fikih-fikih yang sehari-hari gitu ya, tentang sholat, tentang saum gitu ya, tentang itikaf, tentang tilawah Al-Qur'an gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita punya semacam pesantren kilat online ya buat anak-anak tuh Nah, di bulan Ramadan nanti kita atur ya ya. waktunya mudah-mudahan di awal Ramadan ya itu bisa kita manfaatkan atau ya eh, kalau misalnya apa namanya bisa juga nanti bisa diatur tuh kita bikin videonya TFT ya jadi nggak harus live jadi kita bisa tonton itu ketika tadi ya di sambil ngabuburit gitu ya sambil beraktivitas di bulan Ramadan insya Allah. Soalnya pastinya juga kita punya kesibukan masing-masing gitu ya, Betul, tapi kita ya. ingin tetap gitu ya memiliki dalam sehari itu adalah kedekatan Ingin kita. bisa tetap masak tapi memanfaatkan waktu ngabuburit untuk bercerita kepada anak. Nah, nanti diceritain aja sama Teh Ulfa lewat videonya gitu ya. Atau nanti kita bisa undang Kang Irfan buat nge-shoot kita buat cerita Oh kan iya gitu ya. benar, ya benar banget ya. Jadi Seru insya mudah-mudahan Allah. ada beda lah. Ya gitu ya ibu-ibu sekalian kalau ada masukan, ada usulan silahkan ya disampaikan juga. Kita juga sambil terus memperbaiki diri ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi itu sih. Mungkin kata penutup Teh Patra. Ya, alhamdulillah ya. Masya Allah ya, memang ini masih jadi cita-cita kita semua ya untuk menjadi orang yang mencintai sholat ya. Kalau sahabat itu sampai berdoa ya, ya Allah jadikanlah gitu ya kami ini orang-orang yang senantiasa merasakan halawatul ibadah ya, manisnya beribadah gitu ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang sangat menggebu-gebu ya hasrat untuk sholatnya itu gitu ya. Sangat menggebu-gebu hasrat untuk beribadahnya itu. Kalau kita masih merasa dalam diri kita itu belum bisa sampai seperti itu, kita berdoa kepada Allah supaya dibisakan seperti itu. Bahkan kalau Umar itu ya, Umar radhiyallahu anhu itu suka marahin dirinya sendiri gitu ya. Kalau misalnya lagi ngaji, lagi tilawah, terus matanya ngantuk, dia marahin matanya gitu ya. Hei mata gitu ya, kamu teh apa-apaan malah nundutan gitu kan. Kalau misalnya dia merasa nggak bisa menangis karena belum bisa merasa menyesal dengan dosa-dosanya, dia menangis karena tidak bisa menangis gitu ya. Kamu teh malu-maluin tidak bisa mengeluarkan air mata padahal dosa kamu sedemikian banyak. Kita juga mungkin bukan marahin ya, kita menegur diri kita sendiri. Kenapa kita itu belum bisa merasa bahagia melaksanakan sholat seperti para sahabat Rasulullah SAW gitu ya. Kita beristighfar kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Mungkin tadi ya kemaksiatan kita, dosa-dosa kita membuat kita itu belum bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah
rasa bahagia ya bisa beribadah, rasa nikmat ya untuk bisa beribadah, rasa cinta ya, dan selalu ingin berada dalam suasana ibadah, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang senantiasa menanti-nantikan, menunggu-nunggu waktu sholat gitu ya. Baru juga selesai sholat zuhur, kita udah rindu ingin segera melaksanakan sholat asar. Tapi tetap harus tunggu waktunya asar ya, jangan saking rindunya kita udahlah sholat asar sekarang aja gitu ya. Insya Allah ya. Kita sama-sama saling mendoakan ya Teh Feti dan Teh Ulfa, insya Allah. Amin, amin. Terima Jazakillah khairan kasih. katsira Teh. Subhanallah. Ada lagi. Dikit lagi Teh, belum selesai tadi, keburu kepotong. Udah ya. Udah. Saya mohon maaf aja kalau misalnya ada yang salah-salah gitu ya. Saya mohon doanya juga dari teman-teman semua. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman yang berkesempatan untuk umroh ya di hari-hari ini atau bahkan nanti haji ya di tahun ini. Mohon jangan lupa mendoakan kita semua yang ada di sini, insya Allah. Iya Teh. Nggak kerasa ya kalau di Bandung 10 menit lagi jelang sholat asar. Kita siapkan sholat yang, duh ya Allah pengen dong sholat yang sekarang mah karena sudah tahu ilmunya dari Teh Patra, biar merasakan nikmatnya sholat dari gerakan-gerakannya. Kalau saya suka dapat nasihat dari Teh Patra tuh jelek banget tuh Teh. Jadi kenapa kita sampai olahraga sih? Kenapa kita harus berolahraga? Karena ternyata dengan olahraga itu harapannya walaupun kita sudah tua, gerakan sholatnya bener gitu ya. Itu yang suka nancep dan itu saya ceritakan Teh. Subhanallah, masukan dari Teh Patra itu sangat menggugah buat saya. Satu Dan lagi, jangan lupa juga Teh Feti buat mengecek alat sholatnya. Jadi sekarang nih mumpung belum azan kalau di Bandung ya, yang di Bandung langsung dicium tuh mukenanya, kalau udah bau langsung lempar aja gitu. Jangan disayang-sayang gitu ya. Oh, baru 2 hari, baru 3 hari, kita ganti baju aja tiap hari ya. Apalagi kita olahraga kan langsung ganti tuh. Ini iya. mukena juga sediain aja yang banyak gitu ya, yang jualan mukena nanti boleh spill gitu ya. Tiap Iya, hari iya. ganti juga nggak apa-apa, yang penting wangi gitu ya, wangi, seger, enak gitu dipakai wudhu dan sholat, dipakai sholatnya juga gitu. Iya betul. Ada orang yang sampai berhias diri untuk sholat. Iya, Hari keluar berhias gak diri. usah bermake up sih, gak usah. Berhias diri teh rapi lah. Kalau kita kan kadang Iya. dalamannya daster gitu ya. Jika bisa gitu ya, tidak mempersiapkan dirinya. Iya juga ya. Ya Kalau itu. saya suka iri sama suami ya, kalau suami tuh setiap mau ke masjid itu kan langsung ganti baju gitu ya. Ya. Heeh. Langsung ganti baju, pakai parfum, oh gitu ya, enak banget kalau bapak-bapak ya. Kita juga gitu lah di rumah ya. Ya gitu. Ya insya Allah. Ya teman-teman itu ya tidak pernah bosan dengan acara ini dan buat teman-teman yang mau membuka taman baca, insya Allah ayo kita bergabung dengan Gentara. Kita sama-sama saling membantu untuk berwakaf juga, memanjangkan, memperluaskan buku-buku ini ya. Itu mungkin dari saya juga mohon maaf. Terima kasih Kak Ulpa yang sudah spill bukunya. Mudah-mudahan kalau yang berminat silahkan langsung kontak adminnya dan juga yang mengundangnya. Itu mungkin jazakillah khairan katsira Teh Patra, juga semua teman-teman kru yang sudah membantu tersenggahnya acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rabu ya Teh, Rabu depan lagi ya Teh, 2 pekan ya. Oke, ya. Jadi sekarang kita pindah jam